Yoyo, lihat ayah, dengarkan ayah, kamu tetap di sini saja. Jangan pergi kemanapun. Tunggu sampai besok pagi, mengerti? Kalian berdua cari di sana. Ayah, aku takut. Yoyo anak baik ayah, ayah pasti akan melindungimu. Walaupun harus membalikan dunia ini, aku harus menemukannya. Yoyo, tunggu di sini, ayah akan segera kembali. Di sana. Kejar dia. Chuming, Serakin Simpson Longhu, aku akan biarkan keluargamu hidup. Tangyero. Dasar kau, wanita kecil, aku dan Yoyo sangat mencintai. Dan kamu? Begini caramu membalasku? Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga Tang. Begini caramu membalasku? 6 tahun sudah. Jika bukan karena, demi posisi ketua perkumpulan, kau pikir, aku akan menyukai pria sepertimu, pria dengan tanggungan, karena kau tidak mau menyerahkannya, aku akan membantu. Apa yang akan kau lakukan? Chuming, mendapatkan investasi triliunan dari Tianmu, kau memang punya kemampuan, tapi hanya itu nilai. Mulai sekarang, perkumpulan Longhu jadi milikku. Aku akan kabulkan semua permintaanmu. Tapi kumohon, lepaskan putriku. Putri? Chuming, lihat baik-baik siapa ini. Ayah, Yoyo, kalian tidak boleh menyakiti ayah. Tangyero, kau bukan manusia. Kau akan mendapat balasannya, kau. Balasan? Kalau begitu, mati saja kau duluan. Ayah, Kakak, apa yang terjadi pada Tuan Naga? Tidak apa-apa. bagaimana dengan urusan yang kuperintahkan? Sudah selesai? Tuan Naga, 9 kelompok besar di bawah King Long, Telemenyelesaikan Peningkatan Industri, mendorong ekonomi global. Dan kami berhasil menghubungi perkumpulan Longu dan memindahkan investasi triliunan kepada kakakmu, Tuan Chuming. Tuan Chuming. Aku mencari kakak selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Jika Tuan Chuming tahu Anda masih hidup, pasti akan sangat senang. Sejak kakek meninggal, kakak laki-laki menjadi satu-satunya keluargaku di dunia ini. Walaupun sudah tahun tidak bertemu, pertemuan kembali kita bersaudara, pasti masih dengan hati yang tulus. Saya akan segera mengaturnya. Semoga Longzu dan Tuan Chu bersaudara bertemu kembali. Apa katamu? Ada APA? 20 menit yang lalu, Tuan Chu Ming meninggal karena jatuh. APA? Kakak meninggal? Salam untuk ibu. Ibu, tabahlah. Giant Dragon Tiger Chamber saat ini, berkat kerja keras ketua Chu siang dan malam. Tapi sayangnya, suamiku tak bisa lagi berbagi kemakmuran dengan kalian semua. Ibu, sekarang Dragon Tiger Chamber tak punya pemimpin. Posisi ketua sudah saatnya diisi. Menurutku, posisi ketua harus diwariskan ke ibu. Shen Xuji, soal pengalaman, urusan suksesi ketua, kau tak punya hak bicara. Apa maksud kalian? Ketua baru saja meninggal, kalian mau memberontak? Member ontak, baik dimin. Zaman berganti, penguasa pun berganti. Ketua Chu yang kau ikuti sudah tiada. Hari ini kau mengakui hak waris atau mati. Aku tahu, sebagian dari kalian tak terima aku jadi ketua baru. Tapi kalau, bagaimana jika proyek investasi 100 miliar dari Tianmu Group ini? Tianmu Group?
Tianmu adalah grup nomor 1 dari 9 grup besar Daxia. Konon di balik Tianmu Group ada King Long Dian, kekuatan terkuat Daxia. Que Guangzhong setuju. Aku juga setuju. Hormat pada kedua tahun. Wei Zimin. Kau keberatan? Aku Wei Simin pernah bersumpah. Ikut ketua Chu seumur hidup. Soal suksesimu jadi ketua, aku tak mengakui. Kau mau mati lagi? Yang lain juga sama. Siapa berani melawan ketua Tang? Mati. Hormat perpisahan untuk ketua Tang. Setelah pemakaman, segera gelar Dragon Tiger Meeting untuk dukung suksesiku jadi ketua. Siap. Chuming. Chuming. Ketua Yinatsa Chuming sudah dikonfirmasi valid, tidak akan ada kesalahan. Kini Asosiasi Naga Macan sedang transisi, membuat Jiang Cheng penuh gejolak. Pasti banyak pihak mengawasi ketua diam-diam. Harap lebih waspada. Ayo pergi. Tuan Naga, wanita tadi adalah janda Chuming, Tang Yaron. Dia tampak baik di depan orang, tapi berhati ular dan kala jengking. Selama ini, tak hanya merencanakan mengambil harta kakakmu Chuming, Diam, juga menyiksa keponakanmu Chu Yoyo, Dengin Kijem. Semua ini, kakakmu Chuming, sampai mati tak tahu. Ibu dan adik Tang Yaron, sering merendakan Chuming. Sombong tak karuan. 6 tahun terakhir, hubungan keluarga Chuming sudah jelas terlihat. Bagaimana kabar Yoyo? Tuan Naga, saya sudah kirim tim ke lokasi konstruksi reruntuhan. Silakan Tuan putuskan. Segera ke sana. Yoyo adalah satu-satunya keturunan kakak saya. Dia harus tetap aman. Lepaskan Yoyo. Chuming. Chuming si manis ini menjadi hantu untuk menuntut nyawa. Yoyo. Ayah, kamu. Ayahku? Yoyo, aku ayahmu. Ayah sudah pulang. Ayah tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bukankah Chuming sudah mati? Ini tidak mungkin. Miwaku. Tak bisa diambil siapapun. Baik, Kaluari Iniko datang. Jangan harap bisa pergi. Apa kalian masih bengong jika anak ini sampai kabur? Semua kalian akan mati, Ziran. Siapa berani sentuh dia? NAK, kok banyak orang ini? Chuming, Tidak. kakak ipar. Ini bisa dijelaskan. Aku bisa jelaskan situasinya. Jelaskan. Kau menyiksa Yoyo sampai begini. Mau jelaskan apa lagi? Patahkan kakinya, lempar ke anjing. Saya, jangan. Tidak. Chen CJ, pintunya terbuka. Heki. Kekiku. Kaki. Berhenti Simua. Kakak, tolong aku. Anakku. Ibu akan dibunuh mereka. Tang Yara. Chuming. Au. Kau masih hidup? Kau masih hidup? Bagaimana? Apa kau terkejut aku masih hidup? Atau kau tak ingin aku hidup? Suara ini. Wajah ini. Mustahil. Terjun dari gedung setinggi ini. Chuming pasti sudah tewas. Tidak. Kau bukan Chuming. Siapa kau sebenarnya? Semakin Tang Yarou bereaksi seperti ini, semakin jelas kematian kakak ada yang janggal, maka lebih baik aku terus menyamar sebagai kakak untuk menyelidiki ini. Aneh sekali, suamimu berdiri di depanmu dengan selamat. Tapi kau terlihat tidak senang. Aku lebih berharap dari siapapun. Suamiku masih hidup. Tapi kau sama sekali bukan dia. Setahun lalu,
adikmu yang manis ini meminta 6 juta untuk beli mobil sport. Setelah kutolak, dia mencuri kartuku dan membeli Ferrari. Tabrakan setelah 3 hari pakai. Kak Ipar, aku cuma 3 bulan lalu. Ibumu berjudi ke luar negeri, kalah 25 juta, ditahan di sana. Akulah yang menyelamatkannya. Karena ini, aku rugi 70 juta. Chuming, aku waktu itu dibohongi. Bohong. Di dunia ini, siapa bisa menipu keluarga Tang? Ini namanya serakah. Sekarang, Hylyarga Tang berani menculik putriku, Tang Yara. Kalau jadi kau, apa yang akan kau lakukan? Ketua. Orang ini tak jelas asalnya. Aku sedang bicara dengan istriku. Anjing sepertimu tak berhak menyela. Kau. Rupanya detail keluarga Tang sudah diketahui si penipu ini dan diselidiki tuntas. Kalau kau mau main, aku akan temani sampai akhir. Jack, tolong aku. Yu Heng, kenapa kau culik Yuyu? Kakak, apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau tahu baik-baik. Yoyo adalah buah hatiku, tapi kau demi uang berani lakukan hal keji. Anakku, apa katamu? Diam. Chen Xieja, bawa Yu Hang dan ibuku ke mobil. Nanti aku yang menghabisi dia. Jalankan peran anjingmu dengan baik. Jangan cuma berpikir untuk membunuh majikan, atau gigimu akan kuhancurkan. Swamai, kamu kemana saja selama menghilang? Kami sudah mencari seluruh Tapi kota tak menemukan. Jiangcheng. Tang Yara, aku ingin melihat seberapa kejam hati perempuan sepertimu. Bukankah aku kembali dengan selamat? Suami siapa mereka? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Mereka bukan apa-apa, cuma teman-teman seperjuangan. Bawa mereka pergi. Saya. Bermain Sandawara, teruslah berakting. Setelah aku ambil alih Long Huhui, kulihat bagaimana kau bisa terus berakting. Kemari, Yuyu. Swamai, Yoyo tampak sangat trauma. Bagaimana kalau cepat bawa dia pulang untuk istirahat? Kebetulan di Longhu Chamber masih banyak urusan tertunda. Aku akan pergi dulu. Yuyu, ayo pergi. Ayah akan ajakmu makan enak. Kamu bukan ayah. Bagaimana bisa? Ayah sudah meninggal. Yoyo jadi anak tak diinginkan. Yoyo bukan anak tak diinginkan. Yuyu, mulai sekarang tinggal bersama paman. Aku akan membuat orang yang menyiksa ayahmu membayar harganya. Pemimpin naga, saya sudah laksanakan perintahmu. Lindungi Nona Yoyo dengan ketat. Anda bisa tenang untuk menghadapi Tang Yarou dan kawan-kawan. Tang Yuru dan kroni-kroninya menghancurkan keluarga kakakku. Aku takkan membiarkan mereka. Ada satu hal yang belum saya pahami. Cuma perlu perintah Anda. Tang Yarou bisa binasa seketika. Mengapa repot-repot begini? Mempunyai sisiran memang murah, tapi itu terlalu murah untuk mereka. Belum lagi, berapa banyak rahasia yang belum kita ketahui? Semua ini harus kita selidiki. Tang Yara, jika dia ingin bermain, kita akan temani dia bermain. Saya mengerti. Pemimpin naga, saat melindungi Nona Yoyo, saya menemukan cincin ini. Benda ini, Makin Kansi Longhu Chamber, Sinsen Naga Harimau. Sinsen Naga Harimau. Hanya ketua perkumpulan Dragon Tiger yang boleh memakainya. Artinya, hanya yang diakui cincin naga harimau bisa jadi ketua. Tang Yuru membunuh kakakmu demi mendapatkan cincin itu. TAPI. Dari tekad Tang Yarou jadi ketua yang sangat kuat, seharusnya dia sudah dapat cincin. Kenapa Yoyo masih punya cincin naga harimau? Benar, Tuan Long. Seperti yang Anda duga, kakakmu Chuming mungkin tahu akan Daibuna. Jadi sembunyikan cincin asli di Yuyu yang didapat Tang Yarou palsu. Begitu rupanya, kakak, saat kau sadar bahaya, pasti sangat putus asa. Tang Yara, akan kubuat kau menderita 1000 kali untuk mengenang kakakku. Ketua, nenek dan adik sudah dirawat di RS. Orang yang mengaku Chuming sudah diperiksa latarnya. Kami tak temukan data apapun. APA, dengan jaringan Intel Dragon Tiger, tak bisa lacak orang ini. Wajahnya persis Chuming, tapi aura tajam, bukan orang sembarangan. Saya curiga, dia akan ganggu rapat Dragon Tiger. Tidak masalah,
sekarang tak ada lagi yang bisa halangi jadi ketua. Bahkan Chu Ming hidup pun tidak. Rapat Dragon Tiger besok tetap jalan. Siap. Apakah Ketua Chu benar-benar tewas? Ketua Wei, sudah genting begini. Masih memikirkan hal ini? Penggangkatin Quechua Tang sudah jadi keinginan bersama. Dragon Tiger Society sekarang milik keluarga Tang. Ketua yang aku akui. Anya Chuming. Wei Sima, jujur saja, si Kalipin Quechua Chu kembali hidup-hidup sekarang. Aku akan mengusirnya, seperti mengusir anjing dari sini. Ke Guangzhou. Dulu Ketua Chu memperlakukan semua orang melihatnya. Kau benar-benar tidak punya hati. Orang bijak ta eu meunier zue kandiri, kok tu ma perempuan. Lebih baik pikirkan cara bertahan dalam peralihan kekuasaan. Ini lebih penting. Rapat hari ini hanya membahas satu hal, memilih Nyonya Tang Yarou sebagai Ketua Dragon Tiger Society. Pemungutan suara dimulai. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Apa yang terjadi? Hadirin sekalian, kehilangan ketua bukan yang kita harapkan. Tapi Dragon Tiger Society butuh pemimpin baru. Nyonya Tang Yarou, istri almarhum Ketua Chu, sangat layak menduduki posisi ketua. Aku ke Guangzhou setuju. Benar. Lu Gao juga setuju. Kami semua setuju. Ketua Chu, en Batidak non plus. Monjaga Dragon Tiger Society. Kalau sudah begini, aku malu tetap di sini. Wei Simin mengundurkan diri. Aku menolak. Ketua Chu. Chuming, Ketua Chu. Anda masih hidup? Tidak mungkin. Kalian mengadakan rapat Dewan Perdagangan Naga Harimau untuk membahas pengganti ketua. Masalah sebesar ini malah mengesampingkan saya sebagai ketua? Apa kalian anggap saya sudah mati? Omong kosong. Ketua Chu sudah lama meninggal, orang yang sudah dikubur. Mana mungkin hidup kembali, bahkan dewa turun ke bumi sekalipun. Kamu tetap bukan Ketua Chu. Kamu jelas penipu. Hei orang-orang, bawa pria brengsek ini. Lemparkan ke laut untuk pakan ikan. Diam saja, ayo tangkap dia. Di wilayah kekuasaan saya, mau usir saya dengan anak buah saya sendiri? Chu Guangzhou, kau benar-benar berani. Lepaskan saya. Sekarang siapa yang layak jadi pakan ikan? Tidak, dia bukan Ketua Chu. Dia lebih kejam dari Ketua Chu. Ketua Chu, ini semua salah paham. Saya salah. Kakak. Mengenai penggangkatan saya sebagai ketua baru, sudah disetujui seluruh anggota. Jadi sesuai aturan, saya ketua baru Dewan Perdagangan Naga Harimau. Sedangkan kamu pasti bukan Chume. Berani pura-pura jadi ketua dan menggakor rapat. Kamu cari mati ya. Nyonya, Ketua Chu jelas-jelas masih hidup dengan baik. Bagaimana Anda bisa bilang dia palsu? Kematian Ketua Chu sudah tak perlu diragukan. Tapi dia malah memalsukan identitas Ketua Chu. Bermaksud mengajakkan rapat naga harimau, membuat semua orang panik. Wei Zimin, kau begitu emosional. Jangan-jangan dalangnya adalah kau? Chen Xiujie, jangan asal ngomong. Wei Simin, sikapmu yang arogan ini sulit bagiku tidak curiga. Apa maksud tersembunyimu? Sudah lama kulihat kelakuanmu aneh. T'accusons ko berani berkomis. Mengganti Ketua Chu dengan palsu. Wei Simin, dasar perempuan. Ku benar-benar layak mati. Accusé. Apa yang terjadi? Sekarang semuanya sudah jelas. Yang Gan kira, cara-cara licikmu bisa merebut perkumpulan naga harimau di hadapan Ketua Tang. Kau ini siapa sampai berani begini? Sudah kukatakan, jika ingin jadi anjing, jadilah anjing yang baik. Jangan coba-coba menggigit majikan. Kau benar-benar tidak bisa belajar dari kesalahan. Hadirin, hari ini aku datang hanya untuk satu hal. Selamat Chuming masih di Naga Harimau. Kau Tang Yarou. Jangan harap mengambil apapun. Kau. Begitu? Tapi sayang kau terlambat.
Sinsen Nagaharimo ada di sini. Akulah ketua perkumpulan naga harimau. Ani Sinsen Naga Dan Harimau. Kau benar-benar bukan ketua Chu. Kau ini laki-laki. Berani Beraninya memalsukan Ketua Chu. Aku takkan berhenti mengejarmu. Bagaimana bisa begini? Ketua Chu, dia tahu Long Hu Shonghui di Inka pengkhianat, sehingga menyerahkan cincin kepada Ketua Tang. Agar Ketua Tang bisa mengendalikan situasi ke depan. Cincin ini adalah inti Long Hu Shanghui. Siapa lagi yang tidak tunduk? Ketua Tang sudah didukung semua pihak. Bahkan jika Ketua Chu datang sendiri, kau tetap harus menyerahkan posisi ketua. Aku tak tahu siapa kau sebenarnya, juga tak tahu mengapa kau palsukan Chumei. Jika ini caramu, maka ku beritahu, lelucon ini sudah selesai. Penjaga. Ambilkan. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohan. Kau seperti badut konyol. Tang Yara, rupanya andalan terbesarmu hanya Sinsen Naga Harimau ini. Tapi bagaimana kau yakin cincinmu ini asli? Masih keras kepala. Apa hak meragukan Ketua Tang? Jangan-jangan. Cincin asli ada padamu. Omong kosong. Kau benar. Cincin asli ada di tanganku. Bersentiwara teruslah. Aku ingin lihat dari sudut mana kau dapat cincin itu. Dasar bodoh. Kakak, aku sudah tahu. Pengkhianatnya tak akan kulepaskan. Baik. Karena kalian semua tak percaya, cincin ini ada padaku. Lihatlah APA ini. Bon Naga Danahu. Ini benar cincin asli. Konon, cincin naga harimau dibuat dari harta langka. Benar-benar luar biasa. Bisa memicu fenomena naga mengaum dan harimau menggeram. Dia baru saja memicu fenomena itu. Tidak mungkin. Ini mustahil. Tidak mungkin salah. Sinsen Naga Harimau di Tangon Ketua Tang. Tidak mengeluarkan suara. APA Pon. Mungkinkah cincin yang dipegang Ketua Tang ini palsu? Sinsen kepalsu? Tidak mungkin. Ketua Tang. Sinsen Naga Harimau kita. Bahkan di tangan Chuming dulu. Tang Yaran, apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang? Siapa lagi yang berani meragukan statusku? Hormat pada Ketua Chu. Ada APA? Chen Xiaja. Kau berani memberontak? Kau. Sayang, akhirnya kau kembali. Selamat datang, Ketua. Kau memang luas. Tang Yaran. Memang kau kakak berbakat, tapi sayangnya kemampuanmu masih jauh di bawahku. Masih ada yang tidak tunduk padaku? Chuming. Mange Nepengantian Ketua oleh Nyonya Tang. Saya dukung tanpa syarat. Cukup satu perintah dari kursi ketua yang kau duduki, harus kau serahkan juga. Benar. Dewan Perdagangan Naga Harimau Sekarang. 4 divisi tidak berguna. 80% usaha di pasaran. Kami yang kuasai bersama tuanku. Kekuatan adalah hak suara. Saya dukung Nyonya Tang jadi ketua. Sedangkan kau, pulanglah ke tempat asal. Chuming. Meski kau hidup kembali, lalu, ku masih bisa paksa kau turun. Sayang. Lihat. Sudah lama kau jadi Ketua. Lelah kan? Saatnya lepaskan semuanya. Temani Yoyo dengan baik. Jadi, kau ancam aku dengan putriku? Bagaimana jika tidak? Pengantian Ketua Tang. Sudah jadi keinginan bersama. Tak boleh kau tolak. Asal ku serahkan Sinsen Naga Harimau. Masih bisa kami amankan. Ini namanya bermain api. Semakin kalian paksa Tang Yaran jadi Ketua, semakin takkan kubir kalian menang. Mulai saat ini, Kopat Chu, Guangzhong dan Lugao, bubarkan 4 divisi. Wei sini, kau yang ambil alih 90% usaha Dewan Perdagangan. Ketua, ini Apa aku salah dengar? Kau ini berani usir kami dari Dewan? Ini bukan milikmu sendiri. Mau usir kami dari Dewan? Mimpi. Oh ya. Seperti ini, cukup untuk usir kalian? Lepaskan aku. Chuming, maksudmu APA? Ketua Tang. Kalian ingin turunkan aku dari posisi. Akan kuhadapi sampai tuntas. Kalian pengkhianat tak tahu diri. Lepaskan. Chuming, ku berani kau serang kami. Kami tak takut en kamu. Gertakanmu tak mempan.
Yero, menurut pendapat bagaimana menghukum dua pengkhianat ini? Sayang, Shu Guangzong dan Lu Gao, mereka pahlawan Longhu Chamber. Kau menghina mereka, nanti. Maaf, pahlawan. Bercanda, Ferrani kau pukul. Sudah kulakukan, memang kenapa? Sebagai bawahan, tak hanya ingin turunkan aku dari kursi ketua, tapi juga gantikan posisi APA. Aku tak boleh bersihkan kelakuan busuk ini. Ketua-tong. Tolong aku. Ketua-tong. Tolong aku. Siapa ketua Tang yang kau panggil? Ada ketua marga Tang di sini? Tidak ada. Kutanya, ada ketua marga Tang di Longhu. Bagaimana kalian? Tidak ada. Yero, kau kino ketua Tang ini? Chu Ming, kau keterlaluan. Tapi belum saatnya melawat. Tak ada ketua Tang di sini. Seluruh Longhu Chamber, semua di bawah kuasamu. Kau, Ketua Chu, satu-satunya pemimpin sejati. Jangka, ketua Tang yang kau sebut, sama sekali tidak ada. Ketua Chu. Kumohon. Lepaskan Kazi Seya Jalan Keluar. Jalan Keluar? Hari ini hari kematianmu. Patahkan kaki dan lempar ke laut. Jangan. Ketua, aku tak mau mati. Ketua-tong. Tegas tanpa ragu. Chu Ming, kau lisik. Tapi makin kau begini. Makin kuaikan kau bukan Chu Ming asli. Selama kepergianku, Asosiasi Naga Harimau, kacau balau, anggota saling curiga, TAPI. Berkat Tang Yarou istri kita sukses mainkan sandiwara ini. Jika tidak, aku tak tahu akan ada banyak pengkhianat terungkap. Dia malah membelak. Apa maksudnya sebenarnya? Rupanya Nyonya gelar rapat naga harimau. Karena alasan ini ya. Masih Ketua, Chu paling bijak. Visinya sangat jauh. Yara, selama aku pergi, kau sudah bekerja keras. Sebagai balasan, aku akan beri hadiah. Sayang, aku tak butuh apa-apa. Hadiah ini. Dokumen ini jangan-jangan. Pasti kalian sudah dengar. Benar, kita akan kerja sama dengan Skyscraper. Jalin kemitraan. Proyek ini bernilai 100 miliar. Ini proyek terpenting untuk kita saat ini. Setelah pertimbangan matang, aku serahkan ke istriku Tang Yarou. Untuk tangani sebenarnya. Kerja sama dengan Skyscraper. Semua koordinasi. Dokumen ini adalah kode inti Dewan Perdagangan Naga dan Harimau. Chu Ming, kamu sedang merencanakan apa sebenarnya? Yara, terimalah ini. Ini semua hakmu. Sayang, aku tidak akan mengecewakan harapanmu pada Project Grubtiemu. Serahkan saja padaku. Tentu saja aku yakin, istriku pasti bisa menciptakan keajaiban bagi Dewan. Chu Ming ini, bagaimana pendapatmu? Orang ini, seperti pedang tajam yang terhunus. Tegas dalam mengambil keputusan. Gaya kerjanya sangat berbeda dengan Chu Ming sebelumnya. Kurasa dia bukan Chu Ming asli. Sampai sekarang, benar atau tidaknya sudah tak relevan. Asal aku dapatkan investasi miliaran ini, Chu Ming akan kehilangan kekuasaan. Di Dewan, nanti, posisi ketua pasti jadi milikku. Lelaki ini menghinaku hari ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku akan membayar 1000 kali lipat. Tapi, dia menyuruhmu bekerja sama dengan Tianmu. Bukankah ini seperti domba masuk mulut harimau? Walaupun lelaki ini punya niat jahat sekalipun, dia tetap bukan lawan dalam hal strategi. Dia tak ada apa-apanya dibandingku. TAPI, kita harus memastikan semuanya aman. Temui Tuan Qin, jaminkan pertemuan siang ini. Saya. Bagaimana persiapan jamuan makan malam? Saya telah mengirimkan undangan atas nama grup Tianmu kami ke berbagai pihak besar. Selain itu saya telah menyelidiki. Tang Yarou sudah sejak 2 tahun lalu sering berhubungan dengan Qin Xiao, putra keluarga Qin di selatan. Saya curiga mereka punya hubungan gelap. Dan di balik kematian kakakmu, ada keterlibatan keluarga Qin. Kakakku didipu berhantaman, mengerbangkan segalanya, hanya saat terjepit baru sadar. Wajah buruk Tang Yarou. Di jamuan investasi ini, di depan semua orang, akan kubongkar semua keburukannya. Sudahlah Tuan Qin, jangan di sini. Yuru kau tahu hobiku. Suka main dengan janda. Kini kau gagal jadi janda. Malah bikin masalah. Ku beri banyak orang
dan habiskan banyak dana untuk blokir Longhu Shanghui. Tapi, Chu Ming masih hidup. Tuan Chin, aku yang dorong dia dari lantai. Entah kenapa masih hidup. TAPI, tenang saja. Hidup matinya Chu Ming tak pengaruhi kita. Apa maksudmu? Sudah kudapatkan undangan jamuan investasi. Investasi 100 miliar ini tugasku. Artinya, aku perwakilan utama grup Tian. Kontak pertama. Apa Chu Ming sudah gila? Bisa mempercayakan proyek sepenting ini padamu. Ini ke tanganmu. Dia tidak takut kau menghabisi semuanya, tapi harus diakui. Chu Ming benar-benar mencintaimu, berusaha keras menyenangkanmu. Yuru, di pesta investasi ini, manfaatkan kesempatanmu. Jalin hubungan dengan petinggi Tianmu Group. Nantinya, kita akan kuasai Provinsi Selatan. Milik kita, hanya aku yang berkuasa di Provinsi Selatan. Keluarga Qin hanya batu langkatangku. Tapi, kau yakin bisa dapatkan investasi ini? Kingar, ratu bisnis Sue Shiking dari grup Sue, juga sedang aktif bekerja sama dengan Tianmu Group. Dengan kemampuanku, memang bukan tandingan Sue Shiking wanita itu, TAPI. Jika Tuan Qin mau membantuku. Ada ide apa? Menurutku, buat perusahaan bodong untuk menerima investasi miliaran. Dengan ini, Kamar Dagang Naga Macan akan bangkrut dalam hitungan hari. Saat itu, kita beli aset mereka dengan harga murah untuk lawan grup Sue. Yuru, kaku jam sekali benar-benar ingin habisi Chu Ming. Tapi aku suka wanita kijam. Mau ku bantu boleh saja. Tapi tunjukkan dulu kesungguhanmu. Chu Ming, saya yakin kerja sama grup Sue dengan Kamar Dagang Longha pasti akan membawa kita perkembangan yang berkelanjutan. Selamat juga atas suksesmu menjadi ketua baru Kamar Dagang Longha. Bu Sue terlalu memuji prestasiku hari ini. Karena dukungan ketua lama di dunia bisnis ini, saya masih perlu belajar dari Ibu Sue. Oh ya, Bu Chu, selamat ulang tahun. Kamu ingat hari lahirku? Kita sudah kino Hampshire tahun. Bagaimana mungkin aku lupa? Buka dan lihatlah. Jam tangan ini. 6 tahun lalu, saat kita baru lulus, kamu sering melongok ke jam tangan ini. Meski akhirnya kamu pergi, tapi aku tak pernah lupa. Kini ini milikmu. Terima kasih. Setelah kepergianmu, Chu Ming, tak ada yang mengerti masa laluku atau menebus penyesalan saya. Andai waktu itu aku teguh memilihmu, akhirnya mungkin berbeda. Tapi kenapa? Lapor. Wuju, Ada APA, jangan terburu-buru. Ada insiden di rapat waktu pengangkatan Tang Yaro gagal. Tak disangka si licik ini akhirnya jatuh juga. Siapa yang mengalahkannya menjadi ketua baru? Ketua Chu, dia kembali dengan gagah dan rebut kembali Longha. Apa yang kau katakan, Gang Naga Harimau? Bukankah mereka mengumumkan Chu Ming sudah meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di rapat geng Naga Harimau. Yang pasti, Ketua Chu merebut kembali kendali dan memecat 2 kepala divisi. Terus menerka begini percuma. Chen Yan, siapkan kita temui Chu Ming untuk klarifikasi. Jika perusahaan Eropa ini masih membangkang, hancurkan jalur bisnis mereka. Siap, Tuan. Ada APA? Pemimpin Gang Shui Shiqing Engine menemui Tuan. Shui Shiqing, CEO grup Sue di Provinsi Selatan, dan teman dekat almarhum kakak Tuan. Hubungan mereka sangat erat. lupakan, terlalu banyak mata di sini. Jika hanya ingin bernostalgia, suruh dia pulang dulu. Baik.
Nona Shui. Chu Ming, aku tahu kau bisa mendengarku. Kau sekarang berani sekali. Sampai aku pun dihalangi. Dengar baik-baik, meski kau punya ribuan alasan. Untuk menolakku. Aku harus bertemu denganmu sekarang juga. Maaf pemimpin geng. Akan segera kusuruh dia pergi. Chu Ming. Kau bukan Jumong. Nona Shui. Ketua Chu sedang menangani urusan kamar dagang naga harimau yang menumpuk. Jika ada urusan yang ingin dibicarakan, bisa menunggu beberapa hari. Sudah lama aku mengenal Chu Ming, tapi tak pernah tahu kalau di sisinya ada orang seperti... Siapa kamu? Kalian palsukan Chu Ming rebut posisi ketua. Sebenarnya mau apa? Nona Shui. Apa maksudmu mengacau di kamar dagang naga harimau? Nona Shui. Apa kau yakin aku bukan Chu Ming? Aku sudah lama mengenal Chu Ming, sangat akrab. Dia hanya perlu berdiri di hadapanku, lengkap sampai sekukenali. Tapi tak ada rasa familiar dengan... Chu King. Kamu Chu King, ya? Saya permisi dulu. Silicon duduk. Dari mana kau tahu nama Chu King ini? Chu Ming pernah curhat padaku. Dia punya adik yang terpisah lama, bernama Chu Qing. Lalu? Setiap kali Chu Ming cerita masa kecil, selalu tersenyum. Tapi begitu menyebut adiknya, nada bicaranya selalu terasa, kerinduan yang tertahan. Sebenarnya selama ini, Chu Ming punya dua keinginan. Pertama, agar Yoyo tumbuh dengan selamat. Kedua, adalah harapannya bisa menemukan adik yang terpisah. Jika Chu Ming tahu kamu kembali, pasti sangat senang. Aku belum bisa memberitahunya identitas asliku. Nona Shui, kau salah. Sebenarnya aku lupa memberitahumu satu hal. Adikku Chu King sudah lama meninggal. Chu King sudah mati. Kamu ini Chu King? Sekarang kau beritahu saya, Chu King sudah mati? Kenapa kalian menyembunyikan kebenaran? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kongsi naga harimau? Bagaimana Chu Ming bisa tewas? Aku masih berdiri tegak di sini. Lagipula. Ini konflik internal kongsi naga harimau. Orang luar seperti kamu tidak berhak ikut campur. Urus saja grup Sui milikmu. Jangan ikut campur urusanku. Tidak, kamu bukan Chu Ming. Chu Ming takkan pernah bicara dingin seperti ini padaku. Kalau kau tetap keras kepala, silakan pergi. Tak peduli caramu merebut kembali kongsi naga harimau. Tapi Tengyuru bukan lawan yang bisa kau hadapi. Dia didukung kekuatan yang tak bisa kau bayangkan. Sebagai adik Chu Ming, aku punya kewajiban melindungimu dan Yoyo. Selama ini aku terlalu lunak padamu, futureku. Akan kulindungi sendiri. Jangan sok baik. Jangan pakai nada bicara. Chu Ming padaku. Chu Ming itu tenang dan rendah hati. Tapi kau, adiknya, sombong dan angkuh. Sama sekali tak bisa diandalkan. Kalau mau mengandalkan pengaruh kakak untuk semena-mena di Jiangcheng, aku tak bisa menghalangi. Tapi ku peringatkan, kongsi naga harimau adalah jerih payah Chu Ming. Kalau kau berani merusaknya, akulah yang pertama menghukummu. Antarkan tamu keluar. Silakan pulang, Nona Sui. Nikmatilah kekuasaan yang ditinggalkan kakakmu. Setelah aku hadir di banquet investasi dan dapatkan investasi triliunan dari grup Tianmu, kau akan dapat uang untuk pergi. Saat itu, aku akan hidup dengan Yoyo. Sedangkan kau, ambil uang itu dan minggir dari Jiangcheng. Jangan sampai kulihat lagi. Perhatikan bicaramu, Nona Sui. Investasi triliunan ini, tanpa persetujuan Tuan Chu, tidak akan bisa didapat. Sudah tak bisa ditolong lagi. Bahkan Chu Ming pun tak yakin bisa dapatkan investasi ini. Dasar apa yang kalian punya? Shui Shiqing. Kapan aku pernah bohong? Tang Yaruo bukan tandinganku. Jangan meremehkanku. Chu Ming. Aku akan datang ke banquet. Saat itu, aku akan rebut kembali milikku. Silakan pulang. Tak Kizanka. Kakakku ternyata punya kekasih seperti ini. Tuan Law, Sui Shiqing juga akan datang. Haruskah kita batalkan keikutsertaannya? Tidak perlu. Tak seorang pun bisa halangi rencana ini. Semua tetap berjalan. Tuan Chin, Chu Ming masih hidup. Kedekatan kita tak ada dasar yang jelas. Aku khawatir. Yeruo, seluruh elit Nan Sheng tahu. Suamimu Chu Ming itu pecundang.
Ikuti saja aku dengan tenang. Yang tak bisa dia beri, akan kuberikan padamu. Tuan Qin, kau begitu baik. Setelah dapat investasi sukses kerja sama dengan grup Tianmu, aku tak perlu bergantung pada siapapun. Ayo, aku perkenalkan para pengusaha sukses Provinsi Selatan. Bisa membantumu nanti. Direktur Qian, Direktur Su. Tuan Qin, Anda juga hadir di pesta investasi ini. Tuan Qin adalah tokoh penting di Provinsi Selatan. Acara sebesar ini pasti butuh kehadiran Tuan Qin. Anda terlalu memujiku. Izinkan perkenalkan. Ini pendampingku, Tang Yaro. Tang Yaro, bukankah istri ketua Asosiasi Naga Harimau? Chuming dari Jiangchen? Ternyata Nona Tang mewakili Asosiasi Naga Harimau. Senang bertemu dengan Anda, Direktur Su, Direktur Qian. Nona Tang, bisa dapat dukungan Tuan Qin. Pasti ada kelebihan khususmu. Keluarga Qin, keluarga terkemuka di Provinsi Selatan. Aikit Tuan Qin, keputusan terbaikmu. Mengenai Chuming Itu, dibanding Tuan Qin, dia hanyalah si kecil yang tak berarti. Nona Tang, manusia itu punya tingkatan berbeda. Chuming jelas kelas rendah, tak layak disejajarkan dengan Tuan Qin. Terlalu berlebihan, seperti kata kalian. Aku sudah kecewa pada Chuming. Mungkin seperti kata Tuan Qin yang layak ku kejar. Tang Yara, kau benar-benar wanita munafik. Chuming. Kenapa dia bisa datang? Yaro, apa yang terjadi? Bukannya kita sudah sepakat? Pria ini seharusnya sudah ditangani sepenuhnya olehmu. Kenapa dia masih muncul di acara investasi ini? Aku juga tidak tahu. Chuming, ternyata kau punya niat lain. Qin Xiao, pewaris keluarga Qin di Selatan, sekaligus sahabat istrimu Tang Yaro. Aku tidak tertarik pada Tang Yara, ku berikan proyek penting Dragon Tiger Society ini pada. Beginikah caramu menghadiri acara investasi? Chuming, mari kita bicara baik-baik. Kamu keluar dulu. Perempuan tak tahu malu. Berani kau pukul aku? Kau selingkuh di belakangku, mempermalukanku. Bukan kepantas kau dipukul? How? Hadirin sekalian, Jangan tertipu oleh Chuming. Nona Tang dan Tuan Qin hanya teman. Kedekatan mereka murni untuk urusan bisnis, tapi Chuming berlaku keterlaluan. Sungguh tidak bisa diterima. Teman? Kedekatan. menurut yang paling memalukan di sini adalah dia. Nona Tang ini seorang wanita lemah, berjuang sendirian di luar, mencari proyek dan investasi. Sementara Chuming berdiam di Jiangcheng menikmati hasil. Dia menikmati kekayaan yang dibawa Nona Tang, sambil menghina integritasnya. Terus terang, apa bedanya Chuming dengan parasit? Direktur Subenar, Chuming, kau pura-pura tak mengerti. Kau benar-benar brengsek. Dari sini terlihat perbuatan Chuming sungguh memuaskan. Kalian memucah balik fakta. Kemampuan menyebar fitnah memang luar biasa. Memutar balik fakta, aku tidak sehina kau. Jika tak mau mempermalukan Dewan Naga Hari, segera minggir. Tang Yara, menurutmu? Bagaimana pendapatku, Chuming? Sejak kau percayakan investasi triliunan ini padaku, kususun proposal siang malam untukmu dan Dewan Naga Harimau agar puas. Tapi kau tak hanya tak peduli, kau malah mencurigaiku. Dengan Tuan Qin menganggapku tak setia. Hadirin sekalian, semua di sini orang terpandang. Mana mungkin berbuat hina? Yaro berjuang untuk Dewan agar semakin maju. Dia khusus dari Jiangcheng untuk bernegosiasi, bahkan minta dukunganku di acara malam ini. Alasan Yaro menghubungiku, semua karena kau. Chuming, ini anak confusing. Menurutku, sebaiknya kau menjauhlah. Benar, cepat pergi sana. Dengan kemampuan Nona Tang, hanya Tuan Qin yang layak. Tuan Qian bercanda saja. Aku dan Yaro ini cuma teman biasa. Belum sampai ke tahap itu. Kalau bukan karena pria ini, Nona Tang dan Tuan Qin sudah menikah sejak lama. Chuming, aku tahu kau marah. Nanti akan kujelaskan. Ini acara investasi resmi. Kalau terus berbuat ulah, kerja sama dengan Tianmu Group akan hilang. Investasi 100 miliar ini juga akan lenyap. Tenang, Yaro. Bahkan dua-dua datang sekalipun, investasi ini tetap milikmu. Tapi suamimu ini tak pantas dapatkannya. Kalian memang lucu sekali. TAPI Qin bisa dapat investasi ini? Keluarga Qin di Provinsi Selatan punya jaringan kuat. Bahkan di ibu kota pun ada koneksi. Bukan untuk pria sepertimu untuk ditebak.
Apa keluarga Qin benar bisa tentukan penerima investasi Tianmu? Keluarga Qin memang mampu. Ayahku dekat dengan perwakilan Tianmu. Cukup satu kata, investasi ini langsung diberikan. Memang hebat keluarga Qin kalau sampai bisa dekat dengan Tianmu Group. Berat. Harus dekat dengan Tuan Qin. Zaman sekarang ini, dari segi kemampuan dan kekuatan, kau takkan bisa lawan Tuan Qin. Tingkahmu mempermalukanku, kau tahu. Tang Yaro, dengarkan. Kenapa Wei Simin datang? Apa maksudmu sebenarnya? Tang Yaro. Hakmu sebagai penanggung jawab Tianmu Group dicabut. Proyek investasi 100 mil kini di bawah tanganku, Wei Simin. Ketuachu. Dokumen terkait sudah siap. Tinggal tunggu perwakilan grup Tianmu langsung bisa ditandatangani. Baik. Chuming, maksudmu APA ini? Mau ingkar janji? Jangan-jangan, kau beri aku kendali penuh investasi itu cuma untuk memperdayaku? Tang Yaro. Niat burukmu sudah ketahuan oleh Ketua Chu. Buat apa berpura-pura di sini? Berdasarkan investigasi, sejak kau dapat hak koordinasi, sering berhubungan dengan Qin Xiao. Ketuachu menilai. Setelah dapat investasi, kau akan meninggalkan kamar dagang lo. Chuming, kenapa kau mempermalukanku? Di depan banyak orang, investasi triliunan ini ada andil. Aku tak pernah berniat. Monopoli sendirian. Chuming benar-benar brengsek. Betul, saya pemasyarakat. Perusahaan di bawahku tak akan kerja sama dengan kamar dagang Longhu. Nona Tang yang salah pilih pria. Jangan dipikiran, orang jahat dapat balasannya. Perbuatan kotornya, pasti dapat ganjaran. Cuma bisa susah bersama, tak bisa berbagi kebahagiaan. Chuming ini sudah diambang sukses. Hal pertama yang dipikirkan, menyingkirkan Nona Tang. Sungguh keterlaluan. Chuming, tak kesangka. Kau tega memperlakukanku begini. Tang Yaron, cukup sudah. Berpura-pura di hadapanku. Sungguh menjijikkan. Chuming, jadilah pria sejati. Yaron wanita luar biasa, tapi kau sia-siakan waktunya. Sebagai sesama pria, aku Qin Xiao sungguh memandang rendah. Saat ini, para perwakilan grup Tianmu akan segera tiba. Tuan Qin, jika kita biarkan pria ini tinggal di balai jamuan, ini tidak pantas. Meski kamar dagang naga harimau cukup berkembang, tapi paling hanya perusahaan lokal Jiangcheng, sedangkan kami adalah kelompok terkemuka di Provinsi Selatan. Dibanding kami, mereka tak ada artinya, benar kan? Menurutku pria ini sangat sombong. Jika dia berani melawan perwakilan grup Tianmu, mungkin Provinsi Selatan kami akan terkena imbasnya. Benar, kabarnya di balik grup Tianmu ada King Longdian. Jika menghina King Longdian, Provinsi Selatan akan celaka. Perwakilan grup Tianmu berani melawan? Coba tanya para perwakilan ini. Berani mereka lawan aku? Apa kau gila? Apa kau tak sadar? Apa yang kau bicarakan? Grup Tianmu adalah grup terbaik di Ibu Kota Chongqing. Cabangnya ada di seluruh dunia. Cukup injak kaki, seluruh perusahaan di dunia akan gemetar ketakutan. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Aku hanya menyatakan fakta. Chuming, aku kecewa padamu. Sejak lama sebenarnya, aku sudah sangat kecewa. Mulai hari ini, aku Tang Yaro bukan bawahan. Grup Tang, Direktur Ta, sepertinya aku harus memanggilmu seperti ini dari sekarang. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Chuming, sebenarnya sudah lama sekali. Aku menyadari bahwa segala pengorbananku untukmu tak akan pernah terbalas. Jadi dengan bantuan Tuan Qin, aku putuskan untuk mengambil alih kendali. Mulai sekarang tak akan mengalah lagi. Mengambil alih kekuasaan. Kau ingin memanfaatkan grup Tang untuk monopoli investasi miliaran ini ya? Nona, cara bicaramu sungguh kasar. Apa maksudmu, monopoli? Ini murni Nona Tang yang dengan bantuanku mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Secara adil, jangan lupa, pengorbanan Yaro untuk kamar dagang naga harimau. Investasi miliaran ini memang haknya. Tang Yaro. Sejak kau jadi istri ketua kamar dagang, bagaimana perlakuan ketua Chu pada kami semua sudah melihatnya. Demi meningkatkan kemampuan, dia memberimu kesempatan, Sambedaya, dan pelatihan. Tapi kau bersekongkol dengan Qin Xiao ini, ingin menghancurkan kamar dagang. Mangambil semua yang dimiliki Ketuachu. Kau benar-benar tak punya malu, Tang Yaro. Tuanya saja tidak pandai, kau malah ribut di sini. Sebaiknya kau siapkan jalan mundur untuk dirimu sendiri. Karena kamar dagang naga harimau sebentar lagi akan hancur. Meski begitu, aku tetap yakin Ketua Chu akan kembali menyelamatkan situasi.
Jangan nilai sesuatu hanya dari permukaan. Nona Tang, sebagai direktur utama grup Tang yang baru, memegang peluang kerjasama dengan grup Tianmu dari Tuan Kim. Proyek ini jika terlaksana, investasi 100 miliar ini akan membuat Nona Tang melampaui Sue Shiking dari grup Sue. Sebagai CEO wanita terbaik di selatan. Kalau Beju, Mana mungkin pria ini saingi Tuan Kim bisa menyaingi Nona Tang? Kali ini, Ketua Chumu takkan bisa berbuat apa-apa. Chu Ming, semuanya sudah berakhir. Andai kau menyerahkan posisi ketuamu dengan patuh, drama ini takkan terjadi. Berani main licik, dengan strategi selevelmu, mungkin menang melawanku, akhirnya malah memelukkan diri. Jangan kira carry perhatian bisa mengubah apapun. Tingkahmu sekarang, cuma perlawanan terasi. Tang Yiru, kau memang pintar, tapi kepintaranmu tak ada apa-apanya bagiku. sudah di ujung maut masih sok keras. Nanti saat aku akuisisi kamar dagangmu, kulihat berani tetap bersikap. Tang Yara. Kau lebih tak tahu malu dari yang kubayangkan. Direktur Sue datang juga. Direktur Kim, ini mungkin pertanda buruk. Direktur Sue ikut forum investasi kita. Kalau mau ambil keuntungan, ini mungkin. Direktur Schwab, Yaro adalah pendampingku malam ini. Tolong bersikap sopan. Apa aku di matamu? Saya hormati kemampuan bisnis Anda, dan grup Sue Anda. TAPI janganlah mempermalukanku di depan umum, atau Anda membela Cumi. Kamu tidak tahu malu. Kamu berani memukulku? Memukulmu perlu nunggu hari baik? Zhu Shiking, jangan keterlaluan. Tidak tahu siapa ayahku? Anda selalu andalkan ayah, Qin Shao. Tanpa keluarga Qin, kamu cuma orang biasa. Director Schwab, jangan terlalu meremehkan keluarga Kim. Nona Tang adalah pendamping Tuan Kim. Mempermalukannya berarti ingin musuhi keluarga. Tujuan Direktur Sue datang ke sini. Kalau untuk Chuming itu, saya harus katakan, kali ini Direktur Sue salah penilaian. Aku, Shue Shiking, tak perlu dinasehati. Saya bukan cuma pendamping Chuming, tapi juga mewakili kamar dagang. Naga Harimau raih investasi miliaran. Tak disangka, Chuming ini ternyata main dengan Pak Sue. Kubilang si anjing ini berani melawan Tuan Kim, rupanya di backing grup Sue. Aku paham. Rupanya pria ini, semua yang dilakukannya hari ini, adalah ulahmu, Sue Shiking. Aku tak perlu buang waktu dengan sampah. Baik, sungguh baik. Aku sampah, aku putra keluarga Kim. Di mulut pria ini, jadi sampah. Setelah jamuan malam investasi, kami akan dapatkan investasi triliun Tianmu Group. Sue Shiking tak bisa lindungimu. Bersiaplah mati. Aku penasaran, mau kau bunuh aku bagaimana? Tunggu saja, ayahku segera datang. Dan dia akan bawa perwakilan Tianmu datang bersama Shue Shiking. Kau kan ingin dana investasi ini? Selalu ingin kerja sama dengan Tianmu Group? Beritahu, kau tak akan dapat. Mulai sekarang, di Provinsi Selatan, lihat Qin Xiao harus merunduk. Memang hebat merendahkan diri. Keluarga Qin bisa semena-mena di selatan. Keluarga Qin boleh semena-mena, kenapa? Orang ini adalah Kim Ming Hui, kepala keluarga Kim Provinsi Selatan. Jika informasi kami benar, 3 orang di sampingnya adalah perwakilan grup Tianmu. Yao Shang, Yuan Zhao, Meng Shangyu. Ayah, akhirnya ayah datang. Pak Qin, Akhirnya Pak Qin datang juga. Acara malam investasi ini, Pak Qin adalah tokoh utamanya. Kalau Pak Qin tidak datang, acara ini tak akan berarti. Qin Xiao, kenapa ini bisa terjadi? Mengorganisir pesta sederhana saja gagal. Si mulut lancang ini, siapa dia sebenarnya? Siapa? Dia anggota kamar dagang Naga Macan. Hanya orang kecil tak berarti. NAK, aku tak mau ikut campur urusanmu dengan Nona Tang. Tak perlu penjelasan. Tapi kamar dagang Naga Macan, perusahaan sampah seperti ini, pantaskah ikut acara malam ini? Ini mempermalukan Provinsi Selatan. Para bos, acara malam ini kebetulan ada lalat masuk. Segera akan kusingkirkan. Kim Ming Hui, pastikan acara ini berjalan lancar, tanpa cacat celah. Jika sampai menunggu, pejabat penting yang akan datang, bahkan dengan 10.000 nyawa keluarga Kim, akan bisa menembusnya. Pejabat penting, mungkinkah grup Tianmu, CEO Senyi mereka, juga datang ke sini? Kau bisa simpulkan sendiri. CEO, Tuan Kim.
Shenyi ini orangnya berpengaruh loh. Dia bukan hanya CEO grup Tianmu, tapi juga bawahan langsung, pemilik Qinglong Dian yang misterius di seluruh negeri. Posisinya nomor 2 setelah sang penguasa. Kalau Tuan Qin bisa dekat dengan Pak Shen, masa depan keluarga Qin bakal tak terhingga. Ini masalah besar. Kalau keluarga Qin benar dapat dukungan Pak Shen, bisa jadi CEO biasa saja tak ada artinya. Siapapun hari ini tak bisa ubah takdir Tang Yarou. suaramu kecilkan. Kau takbol semberenggan dengan Pak Shen. Kalau masih tak mau merendah, sikap aroganmu ini takkan bisa kuselamatkan. Pak Shen yang kau puja itu, di hadapanku cuma bisa tunduk. Keterlaluan, kau benar-benar mau seluruh provinsi selatan jadi korban. Tadi bilang soal tunduk, Pak Yuan ini sudah gila, jangan hiraukan omongannya. Kasih aku waktu, segera aku selesaikan. Selesaikan? Qin Minghui, kau sudah dewasa, masih tak bisa bedakan prioritas? Jadwal kami 3 perwakilan. Masih kau tak tahu? Atau mungkin, kau sengaja bayarkan mereka bermain drama di depan kami. Bermain drama di depan kami untuk mengancam grup Tianmu? Direktur Meng. Meski kau beri keluarga Qin 10.000 nyali, kami takkan berani lakukan ini. Lihatlah kekaisan yang kau buat. Apa maksudmu? Jika karena pria ini, kontrak terpaksa ditunda, keluarga Qin sekalipun, bahkan seluruh perusahaan di selatan, akan mati kelaparan. Jangan anggap ini lelucon. Cepat, keluarkan dia dari sini. Aku mengerti, Ayah, Shuming. Hari ini kau membuatku dipermalukan di depan umum. Aku takkan tinggal diam. Hari ini ku tendang kakimu. Kelak akan kusiksa perlahan. Penjaga, bawa pria ini. Tunggu sebentar. Nyonya Su, takkah kau lihat? Dia telah menghina 3 delegasi grup Tianmu. Tidakkah kau tahu kedudukan grup Tian di Shangjing bahkan seluruh Dacia? Sudah begini, masih mau bela dia? Atau kau rela mempertaruhkan seluruh grup Sui untuknya? Tang Yara, jangan mengen Cam di sini. Dia yang mulai provokasi. Saya pun kau. Tapi tenang saja, karena kau pilih dukung Cumi, akan kebantu kau. Nanti kau pergi dulu. Biarkan aku tangani. Cuma beberapa delegat bisa menyuruhku pergi, kalian bertiga. Sok berkuasa sekali. CEO Lala, grup Tianmu ini di bawah kendali kalian. Lucu sekali. Qin Minghui, kamu takut kami bosan ya? Sengaja buat pertunjukan ini? Pak Yao, izinkan saya jelaskan. Diam kau. Kamu tak punya hak bicara di sini. Dasar anak kecil. Siapa kau ini sebenarnya? Dengan perbedaan status kita, kamu sama sekali tak pantas. Bicara dengan saya di sini. Baru dengar kabar, dia ketua kamar dagang Longhu. Jangan-jangan mau manfaatkan kesempatan untuk dapat slot investasi. ini zaman modern. Masih ada orang yang pakai cara kotor untuk cari investor. Dengar baik-baik, sayang. Laki-laki cari perhatian seperti minggir jauh-jauh dariku. Jangan bicara sembarangan soal ketua Chu. Saya setuju dengan perwakilan ini. Sudah bertahan saya Kinol Chumeng. Saya paling tahu karakternya seperti apa. Kelak, tak mau berkembang. Memikirkan bisnis receh. Malu berteman dengannya. Pak Yao, saya Shui Shichin, CEO grup Shui. Ini teman saya Cumi. Mohon kebaikan Bapak. Sui Shiking. Ada hubungan apa dengan keluarga Sui di Shanghai? Saya bagian dari keluarga Sui, TAPI. Tak peduli kau dari keluarga Sui, saya tetap tak akan memaafkannya. Dia menghina Direktur Shen, menghina grup Tianmu, dan Qinglong Dian di belakangnya. Kau pikir, keluarga Sui bisa lindungi dia? Lagi pula Direktur Shen belum datang. Antara kita, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Bermusyawarah? Kau pikir kau siapa? Jangan menganggap diri terlalu penting, Nona Sui. Chuming, kau kan biasanya sombong? Sekarang tak ada yang bisa menyelamatkan. Bersiaplah mati. Tuan Qin, menurutku lebih baik kita segera usir dia dari sini. Jika ditunda lagi, bisa terjadi masalah. Kau benar. Semakin lama, semakin berisiko. Hari ini, aku harus menghabisi pria ini. Tunggu. Bawa dia keluar. Kalian mau apa? Saya Shui Shichin, CEO grup Shui. Jangan berani maju lagi. Aku adalah putra keluarga Qin. Kalian ikut dia atau ikut aku? Aku sarankan kalian bertiga, gunakan otak kalian baik-baik. Shen Yi mengirim kalian ke provinsi selatan. Untuk tujuan apa sebenarnya? Keterlaluan. Dasar kau berani beraninya mengatur kami. Cuma 3 perwakilan biasa, berani bersikap sombong. Di pesta ini, baik. Jika kalian tidak mau mendengar, akan kusuruh Shen Yi sendiri yang jelaskan. Berasal-asalan saja, jangan keterlaluan. Jangan-jangan kau mau bilang, kau punya nomor Direktur Shen?
Shen Yi, ku beri waktu 3 menit untuk sampai di pesta investasi. Chu Ming, apa kau tidak bermasalah di sini? Siapa Direktur Shen itu? Dia CEO Grup Tian. Bawahan Langsung Pemimpin Istana Naga Hijau. Bagaimana mungkin kau punya nomornya? Jangan-jangan, kau bilang kau itu pemimpin misterius itu? Kau benar, aku pemimpin Istana Naga Hijau. Kau? Untung aku sudah memutuskan hubungan dengan orang gila ini. Keluarga Tang akan hancur karena kau. Apa maksudmu sebenarnya? Saat Shen Yi datang, kau akan mengerti semuanya. Bahkan jika Direktur Shen datang, tak ada hubungannya dengan sama sekali. Ini dokumen investasi 100 miliar yang dibutuhkan Provinsi Selatan. Dokumen ini hanya perlu satu tanda tangan untuk mengubah nasib semua yang hadir di sini. Tapi pria ini sombong, ucapannya sembrono, tidak menghormati Grup Tianmu. Menurutku, Provinsi Selatan tak layak lagi diinvestasikan. Aku putuskan mencabut proyek. Cabut proyek? Ini tidak mungkin. Perusahaan kami menghabiskan puluhan juta untuk ini. Jika Grup Tianmu keluar, kami akan hidup susah nantinya. Dasar bodoh. Tidak paham bahasa? Pergi. Keluar. Segera keluar. Ketua Chu, kami. Kau telah membuat marah semua orang. Cepat pergi. Aku tak bisa lindungi kau lagi. Kau licik sekali, Chu Ming. Lawan aku. Kau akan mati menjenaskan. Ayo bertindak. Usir pria ini sekarang juga. Berani Semyon. Cepat keluar. Pak Shen, acara investasi ini banyak masalah terjadi. Menurut saya, sama sekali tidak layak. Sky Curtain Group berinvestasi. Masalah bertubi-tubi. Benar, benar. Dari interaksi singkat, kami tidak merasakan keterbukaan Provinsi Nan. Saya usulkan, batalkan investasi 100 miliar. Ajari mereka pelajaran. Kecelusan. Beidel. Sky Curtain Group. Sejak kapan kalian bisa ambil keputusan? Tidak mungkin. Bukankah dia asisten Chu Ming? Pak Shen, saya kepala keluarga. Chi Ming, saya juga peserta. Tender. Investasi 100 miliar ini. Peluang perbankan. Keluarga Qin seperti kalian ingin dapat investasi ini? Mimpi di siang bolong. Apa maksudmu, Pak Shen? Minggir. Pak Shen ini bukan asistennya orang itu, mungkinkah? Bawahanmu Shen Yi, hormat pada Dragon Lord. Direktur Yao, Chu Mingai, cuma orang kecil di Jiangchen. Direktur, Shen ini maksudnya apa? Kau tanya aku tanya siapa? Kau memang bukan Jumo. Bangunlah. Yao Shangbei, Yuan Zhaowen, Meng Chenghui. Kalian bertiga, berani sekali kalian, berani membatalkan proyek Tianmu Group. Kami Berry Muka, kalian malah berani? Direktur Shen, tolong dengar penjelasan saya. Chu Ming dia. Bukan, Dragon Lord. Kami sama sekali tak tahu. Dragon Lord akan datang ke sini. Iya, kami sedang tidak waras. Mengkina Dragon Lord, Mohan Dragon Lord. Pertimbangkan kami sebagai pendiri Tianmu Group. Maafkan kami sekali ini. Benar-benar kami di Tianmu Group sudah banyak berkorban. Hendairi, kalian bertiga sungguh tak tahu malu. Aku ingin lihat Tianmu Group tanpa kalian bertiga bisa tetap berjalan atau tidak. Dragon Lord. Ini ada alasannya, Dragon Lord. Semua ini keluarga timnya. Mulai sekarang, kalian bertiga dipecat. Pergi dari bangket ini. Memecat Direktur Shen. Anda tidak bisa memecat saya. Direktur Shen. Jangan pecat saya, Direktur Shen. Tang Yara, kau lihat, ini adalah investasi triliunan yang kau idamkan. Selain itu, di tanganku ada nasib keluarga Tang MU. Chu Ming, aku bisa jelaskan semuanya, asal kau mau memaafkanku. Perempuan jahat macam kau. Buat apa aku memaafkanmu? Chu Ming, proyek ini adalah kesempatan yang kuidam-idamkan. Kau takbol memperlakukanku begini. Proposal proyek, keluarga Tang tak boleh kehilangan proyek ini. Maju Satalanka, Mati. Chu Ming,
kita pernah jadi suami istri. Perlukah kita sampai bermusuhan seperti ikan dan jala? Untuk proposal proyek ini, keluarga Tang menginvestasikan 5 miliar. Ini semua aset keluarga kami. Tapi kau malah merobeknya di depan mataku. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Tang Yara, kurang ajar sampai segitunya. Sungguh tak ada tandingannya. Diamlah kau. Ini urusanku dengan Cumi, tak ada hubungannya dengan orang luar. Kau. Jadi, mau bilang apa lagi? Chuming, kita bisa memulai kembali. Sebenarnya aku selalu mencintai. Selama ini aku manfaatkan keluarga Qin, termasuk mendirikan grup Tang, semua untuk mendapatkan investasi, membantu kamar dagang naga harimau berkembang. Tang Yuru. Chuming, percaya aku sekali lagi ya, mari mulai baru, setuju? Kau pembunuh berlumuran darah. Berdasar apa kau minta maaf kakakku? Berdasar apa? Kakak, kau bukan Cumeng ya? Sekarang aku tahu. Baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Ketua Perkumpulan Naga Harimau, Chumeng. Sekaligus, kakak kandungku yang terpisah 20 tahun. Sudah 20 tahun aku mencarinya. Kami hampir bertemu, semua karena kau. Perempuan ini, demi nafsu pribadi, menguasai perkumpulan naga harimau, dan keserakahannya sendiri. Perskongkol dengan keluarga Qin. Memaksa kakakku ke jurang maut, merampas semua miliknya. Tang Yara, akan kuperlihatkan padamu rasa putus asa itu. Maaf sebenarnya, aku tidak sengaja. Ini permintaan maaf, kau tak merasa bersalah, hanya cekat. Pada statusku sebagai pemimpin kuil Qinglong, pada kebencianku yang membara. Shen Yi, Malay. Siap, Tuan Naga. Bawa seluruh keluarga Tang. Keluarga Tang, apa yang kau lakukan pada adik dan ibuku? Ibu. Adik. Kak, apa yang terjadi? Nak, ibu takut. Lepaskan ibu. Masalah yang melibatkan keluarga. Mari kita bicara baik-baik. Masalah tak lebatkan keluarga saat kau mengurung Yoyo, menyiksanya. Pernahkah kau berpikir tentang itu? Seluruh keluarga Tang, pengkhianat semua. Papa ajak makan enak. Kau bukan papa. Papaku sudah tiada. Yoyo jadi anak tak diinginkan. Setiap kali Chuming bercerita tentang masa kecilnya, tapi jika menyebut adiknya, selalu ada kerinduan yang terpendam. Shen Yi, masukkan semua anggota keluarga Tang ke penjara utara. Tanpa pembebasan. Hukuman penjara seumur hidup. Nak, ini sebenarnya bagaimana? Ibu tak mau dikurung di sini. Kakak kita, pasti ada kesalahpahaman dengan kakak. Jangan gegabah. Kakak ipar. Dua kata ini sungguh ironis. Jimadamu, pernahkah kau anggap kakakku sebagai kakak ipar? Pernahkah kau menghormatinya sedikit pun? Kakak, ini bagaimana bisa terjadi? Shen Yi, bawa mereka Senyo pergi. Siap, Tuan Naga. Tidak. Jangan perlakukan ibu seperti ini. Jangan. Lepaskan aku. Tang Yarou, CEO Grup Tang. Lepaskan aku. Qin Xiao ini benar-benar brengsek, berani berselingkuh dengan istri orang, bahkan mau menghabisi nyawa orang. Ini kan playboy zaman sekarang. Keluarga Qin kan keluarga terpandang, tidak tahu malu. Kapan keluarga Qin? Bisa dikomentari kalian. APA dia salah. Qin Xiao, apa bedamu dengan si hidung belang itu? Semua ini semua ulang Tang Yaro. Dengan keluarga Qin, sama sekali tidak ada hubungannya. Sujud Sekre. Kedua Tuan, ini kesalahan cara didikku. Hingga anak ini terhipnotis Tang Yuru. Meneror Ketua Chu. Keluarga Qin tak terlibat. Aku tahu penjelasan sekarang. Terasa tak berat. Kalau begitu diam saja. Tuan Naga, Shen Yi, putus aliran dana keluarga Qin. Blokir semua bisnis mereka. Hancurkan keluarga Qin sampai tandas. Tuan Naga, mohon kau mengampuni kami. Berikan keluarga Qin kesempatan hidup. Tuan, bawa pergi. Bagaimana keluarga Qin tiba-tiba hancur? Aku telah lama meninggalkan Kiel Naga Hijau. Sudah waktunya kembali. Wei Siming, mulai saat ini, aku menunjukmu sebagai ketua perkumpulan naga dan macan. Tapi kemampuan... Jangan khawatir, kelompok Tianmu akan memberikan dukungan penuh. Jika ada kesulitan nanti, bisa koordinasi dengan Shen Yi. Ketua Wei, mari ikuti aku. Jadi kau adalah Chu Qing,
Kenapa sebelumnya berpura-pura sebagai Chu Ming? Bilang Chu King sudah tewas? Karena sejak awal aku tidak percaya pada. Dengan kata lain, aku tak percaya. Setiap orang di sekitar kakakku, semua berpotensi sebagai pembunuh kakakku. Sebelum aku sepenuhnya mengenalmu, tak ada alasan untuk jujur seutuhnya. Kalau bukan karena kehadiranku hari ini, kau pikir hanya dengan usahamu sendiri bisa membuat Tang Yarou mendapat hukuman setimpal? Kau takkan sanggup hadapi Tang Yarou. Xue Shiqing, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Maaf. Sudahlah, kau kan dulu teman baik kakak. Kalau ada kesulitan nanti, bisa minta bantuanku. Sampai jumpa lagi. Chen Yan, kenapa teleponmu tak diangkat? Kau keluar dulu. Kenapa? Lupa punya tunangan sepertiku? Yi Chen, aku sudah jelas menolak pertunangan kita. Aku tak mau kau mengganggu hidupku lagi. Kau pikir dengan kemauanmu saja bisa menentukan perjanjian keluarga Ye dan Chu? Xu Shiqing, jangan terlalu polos. Ku beri 5 tahun. Un truc pertimbangan. Ubangang kita. Bukan untuk kau membangun provinsi selatan ini, mendirikan grup Sue. Kau pikir jadi CEO wanita bisa lawan keluarga Ye? Maaf ya. Dimataku, Y Shen. Grup besutmu ini, cukup kutiup sekap, kekaisaran bisnis langung hancur lebur. Usaha 5 tahun, cuma lelucon bagiku. Aku tak pernah peduli hendengan orang tentengku. Apalagi grup Sue adalah jerih payahku. Aku tak akan membiarkan kau menghancurkan semua jerih payahku. Tak boleh. Xu Shiqing, kau berani mengatur. Kalau bukan karena kamu cucu kakek Sue, sudah kukung kamu di keluarga Ye. Sekarang berani menolak lamaranku. Tak takut. Aku menghancurkan keluarga Sue? Apa maksudmu ini? 5 tahun kotak ke Shanghai. Mungkin tak keluarga Sue sudah lama. Bukan keluarga ini lagi. Ini mustahil. Bagaimana bisa? Ini sudah fakta. Keluarga Sue tak ada penerus. Runtuh tinggal menunggu waktu. Sekarang, Tongpa bisa apa? Bisa hancurkan keluarga Sue. Masih yakin melawan keinginan keluarga Ye? Tolak pernikahan dengan aku? Yi Chen, selama 5 tahun di selatan, semua aset yang kekumpulkan bisa kuberikan padamu. Harta seujung kuku ini tak berarti bagiku. Puluhan miliar. Bagiku cuma recehan. Yang kuinginkan adalah dirimu. Tenang, setelah menikah, tak akan kubatasi kariermu. Sebaliknya, akan kugunakan semua jaringan dan sumber daya Ye untuk kemajuanmu di Shanghai. Tapi syaratnya, kau harus menikahiku dengan sukarela. Yi Chen, aku butuh waktu sebentar. Jika saat ini, kamu masih mau tawar-menawar, maaf ya, nanti kamu akan melihat orang tuamu dan kakek. Mange midi, c'est le rue Shangjing. Camille. Sebenarnya ucapan tadi bukan ancaman. Aku cuma kasih pilihan menikah denganku. Atau keluarga nu, jadi je l'entends. Pilih mana, putuskan sendiri. Dulu keluarga Sue dan Ye bersahabat. Harus segitunya? Dunia ini hukum rimba. Kemerosotan keluarga Shu membuka kursi elit bagi keluarga lain. C'est le rue Shangjing. Banyak yang incar posisi ini, mengincar nyawa keluarga Sue. Aku tak perlu bertindak. Lambat laun pasti ada yang menghabisi keluarga Sue. Xue Shiqing, nikahi aku. Un truc menyelamatkan keluarga nu. Yi Chen, aku mau naik. Tapi beri aku 1 tahun. Tidak, 6 bulan. Aku butuh waktu. Xu Shiqing, seluruh provinsi selatan. Apa lagi yang kurang du camp? Aku ingat, kau punya kekasih bernama Chu Ming, ketua kamar dagang Jiangcheng. Bagaimana kau tahu? Chu Ming gini, pemuda berbakat. Sayangnya, sudah kubunuh. APA. Ketua kamar dagang naga harimau dari orang biasa tanpa latar belakang. Nek jadi que tu as l'enca de Milanka. Jujur saja aku kagum padanya. Tapi sayangnya, dia disukai oleh orang yang salah mencintainya. Kau. Jelaskan maksudmu. Bagaimana Chu Ming tewas? Reaksimu sangat menarik karena kau ingin tak akan ungkap semua kebenaran. 3 tahun lalu, aku tahu hubunganmu dengan Chu Ming, tapi kau adalah milik. Takkan kubiarkan siapapun merebut. Lalu aku mendekati keluarga Qin, mengenal istrinya, Tang Yarou. Apa katamu? Harus diakui, wanita seperti Tang Yarou yang tak punya otak, paling mudah dikendalikan. Cukup puji dia terus, dan beri mimpi indah masa depan. Dia akan bunuh suaminya sendiri. Jadi keluarga Qin selalu tutupi dalangnya, yaitu kau? Memang aku.
Lalu, bahkan jika Chuming masih hidup di mataku dia, hanyalah sekor Sunukesi, Sushiking. Takdir terbaikmu adalah bersama hanya aku. Yi Chen, kau benar-benar brengsek. Sangat menarik. Pertama kali seorang wanita berani melakukan sesuatu padaku. Yi Chen, aku tidak menyangka. Karena itu kau, alasan naif ini, bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Kau menyerah. Aku tidak bisa menikah dengan seorang pembunuh, pria tak bermanusia. Ingin aku menyerah padamu? Kau pikir itu indah? Sushiking, apa yang Ye Chen inginkan? Aku tidak pernah mengatakan itu. Kau terlahir sebagai milikku. Mati adalah onfusega. Kau tak bisa lepas dari telapak tanganku. Tuan Shui, kau. Anda melepaskan. Siapa yang membuatmu menyentuh? Aku akan memberimu 3 hari untuk menyesuaikan pola pikir. Saya berharap di pesta ulang tahun Suelao. Mudialda. Tuan Shui, kau baik-baik saja? Li here berwarna merah. Chuming. Jika bukan karena aku, Tuan Shui. Sebelumnya, rencana kerjasama yang disusun oleh TNMU Group, apakah kita masih perlu menindaklanjuti? kelompok tirai langit. Biru tua, Chuking dapat membantu Longshu, transisi kekuasaan di kamar dagang Longhu sudah diatur dengan baik. Wei Simin akan menjabat sebagai ketua di rapat Longhu besok. Saya mengerti. Mengenai kekuatan tersembunyi yang disebut keluarga Qin, saya sudah menyelidiki. Tapi ada masalah? Kekuatan ini sangat tersembunyi. Saya curiga ini lebih rumit. Keluarga besar, siapapun terlibat, akan saya tangani. Tidak ada pengecualian. Jangan ragu-ragu. Kuasa penuh oleh Qinglong untukmu. Lanjutkan investigasi. Sayap, Longshu. Ada APA? Longshu, Sui Shiking ingin bertemu. Alasan apa lagi dia punya? Jangan-jangan ada masalah lagi? Jika Longzu tidak mau bertemu, saya akan peringatkan dia. Tak perlu. Dia dulu teman baik. Kakak sulung saya. Bawa dia masuk. Baik. Silakan duduk. Ada keperluan apa? Chuching, tolong batalkan pertunangan saya dengan keluarga Ye. Perjanjian pernikahan keluarga Ye. Sejujurnya, bukan identitasku. Kurasa kau sudah tahu semuanya. Aku cucu perempuan Sui Qinghe dari keluarga Sui, Shangji. Sebelum aku lahir, mereka sudah membuat perjanjian nikah dengan keluarga Ye. Aku pergi ke Provinsi Selatan untuk menghindari pernikahan ini. Aku tak mau menerima arahan keluarga menikahi pria bernama Ye Chen. Aku mengerti keadaan, tapi masalah ini adalah urusan internal keluarga Sui dan Ye. Bahkan dengan statusku sebagai pemimpin istana Naga Hijau, tetap sulit untuk ikut campur. Kalau kau kesulitan, bisa kubantu. Tapi untuk urusan ini, maaf, aku tidak bisa membantu. Chuking, kalau kau mau membantuku, aku bisa memberitahumu yang tak berani diungkap keluarga Qin. Siapa kekuatan bayangan sebenarnya? Kurasa kau paham. Dengan kekuatan istana Naga Hijau, menelusuri kekuatan ini hanya masalah waktu. Kau menggunakan ini sebagai syarat negosiasi kita. Kau terlalu tinggi hati. Aku tak sanggup melawan keluarga Ye. Jika bukan karena sudah terjepit begitu. Aku tak mau dengar lagi. Aku tak tertarik dengan itu. Baik, akan kuceritakan semuanya. Kalau bukan karena kedekatanku dengan Chumi, Ye Chen takkan berniat membunuhnya. Sebenarnya pembunuh Chuming yang sebenarnya adalah keluarga Ye. Keluarga Ye. 3 tahun lalu, Ye Chen tahu aku terlalu dekat dengan Chumi, lalu menyuruh keluarga Qin mendekati Tang Yarou, memberi banyak keuntungan padanya, sampai akhirnya Tang Yarou tega bunuh Chuming sendiri. Keluarga Ye menjaga kerahasiaan internal sangat ketat. Dari mana kau dapat info ini? Ye Chen sengaja kasih tahu agar aku putus harapan tentang Chuming. Keluarga Ye. Yi Chen. Tak kusangka, keluarga elit terkuat di Shangji, pemegang tahta nomor 1, bisa melakukan hal bodoh dan tidak berperekonomian. Shui Shiqing, aku bisa batalin pertunanganmu. Tapi perlu alasan. Atau kau butuh status baru? Maksudmu? Jika kau mau jadi bawahanku, aku akan membantu. Tapi kau akan kehilangan kebebasan. Bawahan Shui Shiqing menghadap Dragon Lord. Lebih peka dikit. Kekek, soal pertunangan, bukannya sudah? Sudah apaan?
Kau tak lihat keadaan keluarga Ju? Kau pura-pura tak tahu? Kau mau pulang. Kakek senang. Tapi pernikahanmu dengan Tuan Ye harus tetap jalan. Kekek, aku sudah menemukan solusinya. Tidak perlu menikahi Tuan Ye lagi. Solusinya apa? Apa seorang gadis sepertimu bisa lakukan? Apa karena 5 tahun di Provinsi Selatan? Dengan grup Sue lucu-lucuanmu itu, bisa lawan keluarga Ye, raksasa besar itu? Shiking, kakek juga tak ingin kau menikah ke sana. Tapi kita tak punya pilihan. Demi keluarga kita. Kakek jangan khawatir. Aku pasti selamatkan keluarga Sue dari kesulitan ini. Jangan-jangan kau ditipu di selatan? Kekuatan keluarga Ye tak terbayangkan. Di dunia ini, yang bisa lawan mereka, hanya pemimpin King Longdian, yang berkuasa itu. Kakek benar, yang membantu aku memang. Sudahlah, jangan lanjutkan. Tuan Ye sebentar datang. Sambut dia. Aku tak mau. Ini Tuan Y Shen dari keluarga itu. Beberapa tahun terakhir mereka makin kuat, bisa dibilang keluarga terkuat di Dacia. Tuan Ye, nomor 1 di Shanghai Jing. Tuan Ye, lama tak jumpa. Semoga panjang umur, seperti gunung nan tinggi. Semoga sehat selalu di usia senja. Semoga berbahagia di ulang tahun ke-70. Terima kasih atas doanya. Silakan masuk. Di mana Shiking? Tak usah cari. Aku di sini. Shiking, bagaimana caramu berbicara pada Tuan Ye? Jangan marah. Kakek Sue, aku justru suka sikap dingin yang ditunjukkan Shiking ini. Konon di masa lalu, Tuan Ye, keluarga Ye dan Sue pernah memiliki perjanjian pernikahan. Benar adanya, sebagai pria terkemuka ibu kota, jika bersatu dengan Nona Sue, sungguh pasangan yang serasi. Mima, cucuku ini bisa menikahi keluarga Ye. Adalah keberuntungan hidupnya. Semoga Tuan Ye tidak menolak Shiking. Apa maksudmu, Kakek Sue? Sejak kecil aku tumbuh bersama Shiking. Bisa dibilang sahabat masa kecil. Setelah bertahun-tahun, perasaanku pada Shiking tak berubah sedikit pun. Bagus. Tuan Ye tak hanya tampan, tapi juga setia dalam cinta. Nona Sue, cinta yang langka ini harus kau pertahankan baik-baik. Sungguh iri melihat Nona Sue bisa menikahi Tuan Ye. Hadirin sekalian, dalam waktu dekat, aku dan Sue Shiking akan meresmikan hubungan. Kami akan menggelar pernikahan. Dia ada pengkalian semua. Tuan Ye akhirnya mendapatkan sang jelita. Keluarga Sue dan Ye bekerja sama, pasti akan menjadi klan paling berpengaruh di Xia. Ye Chen, jika telingamu bermasalah, akan kukatakan sekali lagi. Sue Shiking takkan pernah menikahi. Ye Chen, kalau pendengaranmu tidak baik, akan kusampaikan sekali lagi. Aku, Sue Shiking, tidak mungkin menikah denganmu. Sue Shiking, di saat seperti ini, kau seharusnya tidak. Aku tidak bercanda. Kau brengsek. Nona, sudah beberapa tahun aku tidak mengurusimu. Kini jadi terlalu liar. Laki-laki sudah waktunya menikah. Bagian mana dari Tuan Ye yang tidak kau sukai? Kau sengaja melawan aku ya? Baksu, hari ini hari ulang tahunmu. Jangan sampai sakit karena marah. Lihatlah Tuan Ye, sangat pengertian. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang ada di kepalamu ini? Kekek, aku sudah punya tujuan hidupku. Untuk orang ini, aku takkan menikah dengan siapapun. Tujuan? Apakah di dunia ini ada laki-laki yang lebih hebat dari Tuan Ye yang layak kau ikuti? Xu Shiking, aku jadi penasaran. Siapa gerangan yang begitu mempesona? Hingga kau memutuskan tidak menikah? Nona Sue, meski kau menolak menikahi Tuan Ye, tak perlu bicara ngawur seperti ini. Di seluruh negeri Xia ini, yang setara dengan Tuan Ye kami, hanya pemimpin King Longdian yang misterius. Kau benar, pria yang akan kukejar seumur hidupku adalah pemimpin King Longdian, Chu King. Kau benar. Lelaki yang akan kukejar seumur hidupku, Sue Shiking, adalah pemimpin Istana Naga Hijau, Chu King. Apa kata pemimpin Istana Naga Hijau bernama Shiking? Shiking, kakek sangat kecewa padamu. Dragon Lord yang agung itu bukan level yang bisa kau jangkau. Bahkan keluarga Sue di masa kejayaan. Ingin bertemu Dragon Lord pun sulitnya seperti naik ke langit. Kau kupuku sendiri. Masa aku tidak tahu kemampuanmu? Kau tak pantas menemui Dragon Lord. Dragon Lord yang séducant, Xu Shiking. Apakah dia yang beberapa waktu lalu mengacau pesta investasi itu? Bagaimana kau tahu? Tuan Ye, saya hanya dengar kabar burung, secara samar-samar. Apakah kau punya informasi dalaman? Meski CEO Sky Canopy Group telah menyensor informasi, tapi aku tetap tak. Semua yang terjadi di pesta malam itu, proyek 100 miliar batal seketika.
3 perwakilan Sky Canopy dipecat. Keluarga Qin penguasa selatan runtuh. Semua ini ulah satu orang. Dan orang itu adalah Dragon Lord Chu Qingyang Kopuja. Jika informasi Tuan Ye benar, maka Shangjing mungkin akan diguncang gempa besar. Karena kejadian ini, yang lebih penting, Dragon Lord ternyata sudah muncul. Tidak. Kakek Sue salah paham. Menurutku, Dalon Semua Kejadian ini adalah Shen Yi yang mengatur sandiwara. APA? Direktur Shen merancang semua ini. Ye Chen, jangan sembarangan bicara. Aku sembarangan? Kau yang menyalahgunakan nama Longzhu, membalikan fakta, untuk batalkan pertunangan kita. Kau. Coba pikirkan baik-baik, seorang Longzhu agung. Peu m'importe certain ginégérique. Tidak mungkin, orang selevel itu, tiba-tiba muncul di provinsi selatan, di acara bisnis tak penting. Tidakkah kalian rasa ini sangat menggelikan? Tuan Ye memang benar. Longzhu yang mulia, puncak kekuasaan. Mau hadir di acara begini? Apa Shen Yi palsukan Longzhu untuk menyatukan kekuatan Tianmu Camber? Tuan San benar, itulah rencana Shen Yi. Yi Chen, kau tak tahu kebenarannya. Juste Truco, Yang ditipu Shen Yi. Penyel azan Tuan Ye valid. Apalagi Direktur Shen. Bawahan langsung Longzhu. Mudah baginya palsukan Longzhu. Menurutku target Shen Yi berikutnya adalah melalui Longzhu palsu, kontrol keluarga Sui, untuk kuasai Shanghai perlahan. Yi Chen, kau memfitnah Shen Yi. Kau tak takut Qinglong Dian memburumu? Memburuku? Silakan laporkan semua ucapanku hari ini kepada Qinglong Dian. Tapi syaratnya, kau harus benar-benar temui sang naga. Dengar baik-baik, Tuan Ye sudah bicara sejujur ini. Masih kau percaya, Chu Qing itu sang naga? Kekek. Dia jelas-jelas berbohong. Jika Shen Yi berani palsukan sang naga, apa dia tidak takut mati? Jangan. Shen Yi mengabdi puluhan tahun. Niatnya tak bisa kita tebak. Aku peringatkan. Jangan main licik. Tuan Ye pria terbaik untukmu. Sudah, jangan lanjut. Aku takkan menikah dengannya. Kau. Xu Shiking, jika Chu Qing ini alasanmu membatalkan tunangan, maka tegas kukatakan, kukala, cuma modal pria, asal-usul tak jelas. Lawan keluarga Ye yang berjaya, sungguh konyol. Berani kau hina sang naga. Coba tanya Shen Yi. Di manakah sang naga sekarang? Atau jangan-jangan, sang naga tak bisa muncul di publik? Berdasar perkataan Tuan Ye, apakah sang naga masih hidup? Shen Yi berani. Palsukan identitas sang naga. Kalian pikir dia masih hidup? Satu-satunya yang tak lokasi pemimpin naga adalah Shen Yi, tapi malah melakukan hal yang begitu memberontak. Apa dia tidak takut dimarahi pemimpin naga? Atau jangan-jangan pemimpin naga sudah tiada? Tuan Ye benar. Beberapa tahun terakhir, pemimpin naga jarang muncul. Hanya Shen Yi yang mewakili kuil naga hijau, berkiprah di luar negeri. Jika pemimpin naga sudah wafat, Dacia akan bergejolak. Makanya, Shen Yi mulai dari provinsi selatan, kendalikan Dacia bertahap, jadi penguasa kuil naga hijau. Dengar ucapan Shen Yi itu, mau menggulingkan Dacia. Ku peringatkan, jangan berhubungan dengan mereka. Kakek hanya ngomong kosong. Aku ngomong kosong, kalau kau yakin pemimpin naga masih hidup. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Nona Sue, Tuan Ye, tokoh penting di Shangji, mana mungkin tidak tahu informasi dalaman. Keluarga Sue mulai terjepit. Leluhur Sue pun tak berdaya. Di tatap Tuan Ye itu kehormatan. Kusarankan, menikahlah dengan Tuan Ye. Ini kesempatan untuk selamatkan keluarga Sue. Aku Sue Shiking bisa selamatkan keluarganya tanpa bantuan pria ini. Baik. Rupanya kau mau dipermalukan. Teresa, yang malu-maluin justru kau, Ye Chen. Ini adalah... Kamu siapa? Aku tidak ingat mengundangmu. Sue Qinghe, kehadiranku di ulang tahunmu adalah kehormatan bagimu. Siapa orang ini? Sombong sekali. Meski Sue bukan keluarga elit lagi, tetaplah keluarga terpandang. Perani mengkina Pak Sue, nyali besar. Kehormatan, kamu tidak diterima di sini. Pulang sana. Ini cuma acara ulang tahun. Kalau bukan karena cucumu, aku takkan datang. Sue Qinghe tak layak undang aku. Dasar anak langkang. Apa karena aku sudah tua? Hingga anak muda sepertimu. Berani kurang ayah? Pak Sue jangan marah. Jangan lawan, anak bawang tak penting ini. Tidak dengar kamu tak diterima. Cepat pergi. Anjing liar, berani datang ke acaraku. Kurang ajar. Orang di sampingku ini adalah penyelamat keluarga Sue, pemimpin kuil Qinglong. Chu Qing. Apa katamu? Bawahan Sue, Qing menghadap Dragon Lord. Jadi dia si penipu itu. Nona Sue memang masih hijau, tapi kok percaya orang ginian? Oh begitu rupanya. Jadi kau Chu Qing. Sue Qinghe, kamu gila? Bagaimana bisa kau bawa penipu ke pesta ulang tahun kakek? Kakek, aku yang memaksa Longzhu datang.
Dia sudah siapkan beberapa hadiah ulang tahun. Dia kuma penipu. Mana mungkin bawa hadiah yang layak? Suruh dia pergi sekarang. Kalau kau bilang, Chuking ini sudah siapkan hadiah. Mari kita lihat bersama. Dia kan palsu. Bisa siapkan apa? Hadiah yang istimewa? Wang Ye, si penipu ini. Mana mungkin bawa hadiah bagus, mungkin hadiah yang dia bilang. Sebenarnya disiapkan Nona Sue. Yang siapkan sebelumnya. Hei kamu, kalau masih bertahan di sini, cuma mempermalukan diri. Jujur saja, hari aku tak ada duanya di dunia. Sue King He. Aku tahu kau benci kakek, tapi jangan bawa pria mengacau pesta ulang tahunku. Keluarga Sue tidak pernah punya orang tidak tahu diri sepertimu. Usir dia sekarang juga, atau kau juga akan kusuruh pergi. Hei Kek, mengapa tidak percaya padaku? Hari ini akan kubuktikan. Apa itu hadiah ulang tahun sejati? Aku Ye Chen ini. Orangnya biasa saja. Suka selesaikan masalah dengan cara paling simpel. Mazala Terbezar, Keluargaksu. Adalah utang menumpuk. Hari ini kuputuskan. Un tuk memberi Keluargaksu. Dan kakek Sue. Hadiah 200 miliar. 200 miliar. $200 miliar. Yang Master Ye benar-benar memberikan 200 miliar sebagai hadiah. Ini benar-benar luar biasa. Hanya keluarga Ye yang bisa lakukan ini. Lagi pula keluarga Y Dangsu adalah keluarga Bezan. Aku akan berusaha maksimal untuk bantu keluarga Sue melewati krisis. 200 miliar ini hampir setara dengan seluruh aset keluarga besar. Memang jagoan Ye, kemampuan luar biasa. Shiking, lihat ini. Yang Master Ye sudah berusaha memikirkan keluarga Sue kita. Sampai kapan kau masih keras kepala? Pak Sue. Aku percaya Shiki, setelah melihat ketulusan, pasti akan mengerti maksud. Bukannya kau punya hadiah ulta? Mana barangnya? Berani mengacau di pesta ultahku. Harus siap menerima konsekuensi. Hari ini jika kau tidak bisa berikan sesuatu yang memuaskanku, ku beri pelajaran. Kenapa diam saja? Jika Komalu. Ku beri kesempatan. Sekarang juga minggat dari sini. Kartu ban 200 miliar. Vulgar. Apa kata? Uang di mata hanyalah angka belaka yang mudah kudapatkan. Siapa tak bisa bicara besar? 200 miliar ini bagi keluarga Sue sekarang adalah bantuan yang sangat dibutuhkan. Cuma 200 miliar. Membuat kalian menjilat seperti ini? Jika kalian lihat hadiah ultahku, bisa-bisa kalian menyembah. Sebagai putra keluarga Ye, sudah sabar menahanmu. Ini sudah menghargaimu. Hadiah ulang tahun ini, sepanjang sia besar ini, tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Bahkan Shen Yi sendiri tak berani bersikap kasar. Kuan Yangjing peliaran Shen Yi. Palsu. Berani Nyako. Menghina diriku. Hadiah Tuan Ye sangat penting bagi keluarga Sue. Kupikir, Lau Sue paling paham. Benar, keluarga Sue kesulitan beberapa tahun terakhir. Bantuan Tuan Ye meringankan bebanku sangat banyak. Baik. Bawa ini pergi. Terima kasih atas bantuan Tuan Ye. Shiking, cepat berterima kasih. Kek, sudah kukatakan, kita tak perlu bantuannya. Dia memaksa sendiri. Hadiah 200 miliar. Tak boleh diterima. Kau kurang ajar. Ini niat baik Tuan Ye. Harus diterima. Lagi pula keluarga kita sangat butuh ini. Jika tidak, maukah kau biarkan kita kelaparan? Kek. Bukap, diam. Pesta akan segera dimulai. Tak ingin melihat pria tak tahu diri ini. Di pestaku, Penggaval. Usir pria ini. Tunggu. Ye Chen, kau akan tahu hadiah ulang tahunmu dibandingkan milikku. Tak ada apa-apanya. Shue King He, sebagai perwakilan tertua dari generasi Anda, aku mengakui kontribusimu untuk negara besar Xia. Kukimu Shue Shiqing kini telah mengikutiku. 2 hadiah ulang tahun ini adalah kehormatan dari King Long Dian untuk keluarga. Singgu Manglikan. Chuking, si penipu. Berani mewakili King Long Dian? Apa kau pikir acara makan malam di Provinsi Selatan itu membuatmu jadi Dragon Lord? Ketawila. Baji Kukotak le bidari. Tikus yang diburu semua orang. Ye Chen, kau akan menyesali ucapanmu hari ini. Kau pikir aku takut? Siapa yang pernah kubu atakut? Mari kita lihat. Isi kotak ini ya. Disembunyikan itu. Aroma ini, itu aroma obat. Aroma obat yang sangat harum. Pasti ini pil ajaib langka. Shiking, dari mana kau dapatkan pil ini? Ini.
Yichen Engine Senken Hadiah? Hadiah pertama ini saja sudah jauh melampaui bayanganmu. Pil ini adalah elisir emas dari apotek Qinglong. Apa itu Qinglong Lianyaoge? Tempat macam apa itu? Aku juga tidak terlalu paham, tapi menurut Ono, Lianyaoge dikendalikan Qinglong Dian, tempat khusus untuk merekonstruksi dan membuat ramuan kuno terpenting. Qinglong Lianyaoge adalah tempat paling misterius di Daxia. Sekalian. Tempat suci yang bisa menghidupkan orang mati. Tahukah kalian tentang Raja Obat Daxia? Yang dimaksud Tua Sue, bukanlah sang ahli pengobatan termasyhur itu, Raja Obat. Benar? Dulu, Raja Obat pernah menyembuhkan luka dalamku yang bertahun-tahun tak sembuh. Dari sini bisa dilihat betapa dahsyatnya kemampuan Raja Obat. Tapi dia sendiri bilang padaku, aku cuma murid yang ditolak Lianyaoge. Apa? Raja Obat ternyata murid yang ditolak. Kalau begitu, jika pil ini asli, harganya tak ternilai. The asterisk dol asterisk K Lianyaoge. Nama saja belum pernah dengar. Barang sampah begini, anjing pun tak mau makan. Ye Chen, pikir baik-baik, pil emas ini sangat langka. Kalau ada masalah, nyawamu pun tak cukup untuk ganti rugi. Sushiking. Kokena la kulama. Masih tak paham? Siapa takut? Palsu tetap palsu. Anjing pun tak mau. Yang mulia Ye, ini apa yang kamu lakukan, Bapak Sue? Jangan sampai Bapak tertipu oleh penipu ini. Apa hak dia untuk mendapat pil emas gudang obat naga hijau? Yang mulia ya benar. Gudang obat adalah milik eksklusif kuil naga hijau. Didirikan oleh Dragon Lord. Mungkin, Direktur Shen pun tak bisa dapat pil emas. Bapak Sue, pria ini jelas menipu kita semua. Pil emas palsu ini barang murahan yang didapat sembarangan. Yi Chen, kau menghancurkan pil emas. Berarti melawan kuil naga hijau. Sue Shiking, sampai saat ini kau masih berakting di sini? Kalau dia benar pemimpin kuil naga hijau. Kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Menurutku, dia cuma penipu. Cuma bisa sembunyi di balik wanita. Pengecut. Kau. Jaga ucapanmu. Dasar JENSORED. Berani kopikulah. Aku diam saja untuk melihat berapa lama badut ini bisa terus melompat-lompat. Hadiah ulang tahun kedua ini lebih cocok untuk keluarga Sue. Ini sumpah ksatria. Direktur Jiang, apakah Anda mengenal cincin tembaga ini? Sumpah kesatria. Sepertinya aku pernah dengar tentang ini. Sampai Kisatria. Ini tiket masuk untuk konferensi meja bundar utara. Bukti keanggotaan. Siapapun yang memakai bisa ikut konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar. Aku baru ingat, cincin seperti ini ada total 12 buah. Setiap cincin melambangkan bisnis, kekuasaan, dan status tertentu. Barang palsu ini, dari mana kau dapat sumpah kesatria? Ini tidak mungkin. Cincin ini cuma ada 12 di dunia. Kenapa bisa ada padanya? Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak boleh ada padaku? Kau ya, jika ku bilang aku bisa mencabut kembali 11 cincin lainnya, kau pasti ketakutan. Ini semakin kaku. Mankabu sympa kesatria. Kau tak layak. Aura klasik yang terpancar ini, pasti ini asli. Ini benar sumpah ksatria. Dengan cincin ini, aku bisa ikut konferensi meja bundar. Bahkan 200 miliar bukan masalah. Keluarga kami akan masuk jajaran keluarga elit dunia. Keluarga Sue akan jadi yang teratas. Keluarga Sue. Menurutku, cincin ini pasti palsu. Tuan Ye, apa yang kau lakukan? Atas nama keluarga Ye, aku sita barang palsu ini. Akan kulaporkan ke Qinglong Palace. Nanti, akan kulihat bagaimana pria ini mati. Tuan Ye, jangan berbuat neko-neko. Kita belum tentukan keaslian cincin ini. Tak boleh sembarang mengklaimnya. Sebagai anggota keluarga Ye, berhak dan wajib menyita barang palsu ini. Yi Chen, sikap serakahmu sekarang sangat memelukan. Apa kau bilang? Hyoyardia, kalau kau begitu menginginkan cincin ini, kebetulan aku pun 3 buah lagi. Mau sekalian kau ambil? Masih ada 3 dalam hari yang sama. Aku lihat 4 sumpah ksatria. Ini mustahil. Memiliki 4 sumpah ksatria? Sebagai pemimpin Qinglong Dian, Seng Naga berhak atas perlakuan khusus meja bundar. Ini tidak mungkin. dia cuma penipu. Palsu semua. Cincin ini pasti juga palsu. Tuan Ye, keaslian cincin ini tak penting dulu. Tapi cara ambilmu ini keterlaluan. Suking, maksudmu apa? Apaku benar-benar perkaya? Omong kosong si penipu ini. Kalau cincin ini asli, ini adalah kekuasaan yang tak terjangkau Shen Yi sekalipun. Hari ini di pesta ulang tahunmu, muncul 4 buah sekaligus. Menurutmu ini masuk akal?
Empat. Pria Chuking ini, bagaimana mungkin memiliki 4 cincin kesatria? Ini. Tuan Ye benar, muncul 4 cincin sekaligus. Tidakkah kau merasa ini keterlaluan berlebihan? Menurut bahkan Dragon Lord sendiri, pasti tak mungkin punya 4 cincin kesatria. Kalian lancang. Dragon Lord ada di depan kalian. Masih berani tak hormat? Sudah cukup kejadianmu? Kau mau keluarga Sue, musuhi semua yang hadir? Kekek. Shue Qinghe, kau juga berpikir, Sinsen Hadiaku palsu? Semua yang hadir tak pernah lihat cincin kesatria asli. Jadi cincin ini asli atau palsu? Tak bisa dibuktikan. Shue Qinghe, keluarga Shue Merisai. Bukan tanpa alasan. Apa katamu? Langsung percaya rumor. Paul pikir keluarga Sue. Hanya segini wawasannya. Ini pesta ulang tahuku. Caraku mengatur acara, bukan urusanmu anak muda. Ikut campur, karena ucapanmu ini tak akan kuterima hadiahmu, sekalipun cincin ini asli. Tak akan kuterima. Chuking, dengarkan, kau tak diterima di sini. Segera pergi dari sini. Meski kami para elit memang berkelas, tapi kesabaran kami ada batasnya. Kau rusak pesta ulang tahun kakek Sue, bahkan menipu dengan barang palsu, kurang ajar. Kakek Sue, menurutku kita harus segera usir si penipu tak tahu diri ini dari sini. Shiking, jika kau masih bertahan di samping pria ini, jangan salahkan kakekmu yang akan bertindak tegas. Shiking, aku bisa beri semua yang kau mau. Tak perlu kau Bersama si penipu ini. Sue Qinghe, sudah sampai di sini. Kau tetap ingin usir aku? Acara ulang tahunku tak bisa menahanmu pergi, mengejek. 2 harta yang kuberikan ini adalah yang takkan bisa kau raih seumur hidup. Sue Qinghe, terakhir kukatakan, kau yakin dengan pilihanmu? Kakek, hentikan sikap keras kepala ini. Jika begini terus, keluarga Shue kami. Xu Shiking, kau malah membantu orang luar, mengancam kakek Sue, dia kakekmu sendiri. Lagi pula, Chuking Yanya penipu. Masih mau? Dan kau, Yi Chan, hinanmu padaku, telah menghina kewibawaan Istana Naga Hijau. Kau dan keluarga Yi akan menyesal. Aku ingin lihat siapa berani angkam keluarga Yi. Itu Chairman Ye. Chairman Ye, lama tak jumpa ya? Ayah, akhirnya ayah datang. Ada apa ini, Kyudenggar? Ada yang berani meremehkan keluarga Ye. Sebelumnya di Provinsi Selatan, ada yang palsukan diri sebagai pemimpin Gedung Naga, mengacau pesta investasi. Sekarang diultah Pak Sue ini, bikin masalah lagi di sini. Berani sekali pria ini, bahkan keluarga terhormat Shang Jing diabaikan. Chairman Ye, akan kusuruh pria ini pergi. Takyuza, hanya barang palsu. Lihat saja sampai mana kehebatannya. Sekarang saya penasaran, siapa yang beri keberanian berani pamer di hadapanku? Apa dia tidak tahu keluarga ya sudah jadi keluarga nomor 1 di Shangjing? Lalu, keluarga ya bisa semena-mena di Daxia, menganggap tak ada lawan? Bocah, tak peduli siapa backupmu, siapa yang menyuruhmu lakukan semua ini, kau takkan sanggup lawan keluarga. Ayah, orang ini mengaku punya Sur Amazu Crown Table Conférence. Sympa Ksatria. Barang penting seperti ini dijadikan hadiah ultah untuk Pak Sue. Pernalia Saint-Saint Makani. Coba periksa saja. Sinsen seperti ini tak perlu dilihat. Pasti. Tidak mungkin. Cincin ini asli. Yi Chen, ayah, katamu cincin ini adalah milik pria ini? Ayah, lihat baik-baik, bagaimana mungkin ini asli? Benar, Tua Ye, ini adalah sumpah ksatria, simbol kekuasaan tertinggi dunia. Bagaimana pria ini bisa memilikinya, bahkan memberikannya? Ini seperti dongeng. Di tangannya, ada 3 cincin lainnya. Apakah ketiganya juga asli? Apa katamu, dia punya 3 sumpah ksatria lagi? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana bisa punya 4 cincin? Pil emas dari Alkimia Pavilion. 4 sumpah ksatria. Apakah dia pemimpin Istana Naga Hijau? Memiliki begitu banyak cincin, hanya pemimpin Istana Naga Hijau. Ayah, aku beri penjelasan, yakni Dia Mustahil, pemimpin Istana Naga Hijau. Celui à Tahu, di Seluruh Dunia. Hanya ada 12 sumpah ksatria. Hari ini di sini. 4 diantaranya muncul bersamaan. Ini mustahil. Bahkan jika 4 cincin ini asli, Pasti si penipu ini menggunakan cara curang, mencurinya. Tuan Ye, maksud Anda, cincin ini hasil curiannya? Benar. Semua sudah tahu. Shen Yi bawahan langsung Longzu. Dengan kemampuannya, dari tangan Longzu. Mangambil beberapa Saint-Saint ini muda. Kalau begitu, maksud Direktur Sen adalah... Sebelumnya saya katakan, Sang Longzu mungkin sudah lama meninggal. Shen Yi ini hanya memanfaatkan penipu ini, membangun pengaruh pribadi, untuk menguasai Shanghai. Kalau sudah berpura-pura, harus konsisten sampai akhir. Sympa Ksatria ini. Cuma alat Shen Yi untuk Menya marquant si penipu.
Sebenarnya, sudah bertahun-tahun tak ada kabar Long Su. Sepertinya, dugaan anakku Ye Chen benar. Kedatangannya ke pesta Pak Sue ada maksud lain. Shen Yi kau, langkahmu sangat licik. Sayang keluarga Yi sudah tahu. Hei anak muda, serahkan cincinnya sekarang, atau saya takkan segan. Sifat serakah kalian membuatku muak. Seraka, berani lancang bicara di sini. Kami hanya mengambil kembali milik Shanghai. Kalau paham situasi, cepat serahkan semuanya. Minaret. Bagaimana jika saya tolak? Yang pernah melawan keluarga Ye, sudah menuju alam baka. Jika kau ingin mencoba, silakan menolak. Keluarga Ye adalah klan nomor 1 di Shangjing. Lebih dari itu, mereka keluarga paling termasyhur di dunia. Berdasarkan apa kau berani melawan keluarga Ye? Serahkan cincin itu, akan kami biarkan hidup. Shiking, cepat ke samping kakek. Jika kemarahan keluarga Ye sampai ke sini, kita tak akan sanggup menanggungnya. Dengarkan kakek. Aku bersumpah setia pada pemimpin naga. Sushiking, Kosalabam, setuju atau tidak? Kau meleku, Yichen, Zhongong kira Donggong kari Ponggongi palsu. Kau bisa lepas dari cengkraman cincin pria ini. Akan kami ambil untuk keluarga YE. Konferensi meja bundar itu akan kami taklukkan dengan 4 cincin kesatria. Percayalah, tak lama lagi seluruh dunia akan berlucu di kaki keluarga YE. Shuking, terima kasih untuk cincin hadiahmu. Jadi begini, kau dan Shen Yi CS cuma kumpulan pria tak berotak. Karena kau sukanya masuk perangkap, serahkan semuanya. Akan kuberi kau kematian utuh. Mimpi di siang bolong. Meski 4 cincin ini tak terlalu berguna bagiku, tapi bukan berarti keluarga Ye boleh mengambilnya. Jadi kau menolak menyerahkan Sinsen? Penggawal, usir pria ini keluar. Berani sekali kalian. Itu adalah Shen Yi, CEO grup Tianmu. Bahkan CEO Shen sudah datang? CEO Shen, ini bukan urusan keluarga kecil seperti kami. Pak Jiang, kenapa takut dia? Aku sudah lama tak suka Shen Yi ini. Dia cuma anji di hadapan sang naga. Apalagi sang naga belum tentu hidup. Aku yang hadapi dia. Shen Yi, ini pesta ulang tahun kakek Sui. Kalau tak salah ingat, kau tidak diundang. Jangan marah kalau ku permalukan. Kau yang datang sendiri. Silakan pergi. CEO Shen, maafkan kami. Keluarga Ye tamu kehormatan kami. Silakan Anda pergi. Schwechingham. Kau pikir siapa dirimu? Aku datang memberi selamat. Kurang ajar, baik senioritas maupun pengalaman. Apa hak Mongina kakek Pengalaman, senioritas. Cuma sok senior. Shen Yi, tingkahmu di Provinsi Selatan sudah jadi rahasia umum. Shangjing tempat kami, bukan untuk orang seperti sembarangan masuk. CEO Shen, maaf. Kau tak diterima di sini. Gila. Kalian benar-benar bodoh. Shen Yi memberi hormat pada sang naga. Kalian ini benar-benar lucu ya. Setiap hari menghadapi tiruan palsu. Teru memanggil Tuan Naga. Kalian pikir kami bodoh? Tiruan palsu. Kalian berusaha kuasai ibu kota dan runtuhkan Dacia. Sudah kami ketahui. Menyerahlah sekarang. Serahkan cincinnya. Semua yang kalian lakukan sia-sia di hadapan keluarga Ye. Serahkan cincinnya. Kalian benar-benar mengagetkanku. Pengikut Tuan Naga terlambat. Membiarkan badut ini menghina Anda. Tidak apa, hari ini, jika bukan karena pesta ini, aku takkan tahu keluarga ibu kota. Begitu busuknya, Zhang Shanghai. Kau tuduhku mau runtuhkan Dacia dan kuasai ibu kota? Hari ini akan kutunjukkan apakah aku mampu. Shen Yi, hancurkan keluarga Jiang dan San dalam semenit. Dalam 1 menit, bekukan semua aset mereka. Bekukan keluarga Jiang 1 menit. Shen Yi, kau bercanda, meski kau... Shen Yi ini tetap Tianmu Group. 1 telepon bisa kacaukan kalian berdua. Legipula ada keluarga Yi. To cut APA? Apa? Keluarga Jiang bangkrut? Keluarga Sun kami juga hancur. Bangkrut. Tidak mungkin. Grup Tianmu mereka tak punya kekuatan sebesar itu. Grup Tianmu, Ye Jiacheng, kau terlalu naif. Perintah Dragon Lord, pasti dijalankan, Qinglong Dian. Hanya dengan keluarga Jiang dan San. Mau lawan Qinglong Dian? Dalam 1 menit. 2 keluarga besar hancur. Direktur Ye, tolong selamatkan kami. Benar, Direktur Ye, kami melawan Shen Yi karena mendukungmu. Selamatkan keluarga Sun. Tuan Sun dan Zhang,
Tenang, keluarga Ye pasti akan. Percuma. Apa katamu? Qinglong Jie telah menghancurkan keluarga Jiang dan San. Keluarga Ye pun tak bisa menyelamatkanmu. Oh mon cousin, dis c'est le Rudaxia. Tak ada yang tak bisa kami lakukan. Terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Jika kau yakin bisa menyelamatkan mereka, silakan buktikan. Baik, akan kubongkar kedok di depan semua orang. Azisten Liu, segera transfer ke keluarga San dan Jiang, masing-masing 3 miliar. 3 miliar. Mereka sudah dihapus dari daftar. Tuan Ye, Tuan Muda, bagaimana? Apakah keluarga Jiang masih bisa diselamatkan? Tuan Muda, katakan sesuatu. Keluarga Sun akan segera. Tak perlu bertanya lagi. Keluarga Ye takkan bisa menyelamatkan kalian. Keluarga San dan Jiang sudah dihapus dari daftar. Keluarga Ye pun tak bisa membantu. Ini mustahil. Tak ada yang tak bisa dilakukan keluarga Ye. Tak ada kesulitan yang tak bisa kalian atasi. Ini pasti lelucon Tuan. Sampai saat ini, keluarga Sun tak bisa menerima lelucon ini. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Mengapa bahkan keluarga Ye Keluarga Ye pun sudah runtuh. Aku hanya bisa menonton. Keluarga Sun menuju kehancuran. Tuan San jangan panik. Keluarga kami pasti akan. Sampai saat ini, keluarga Sun sudah hancur. Kau masih bermain-main denganku? Berani kau memukulku? Dragon Lord, maafkan kebutaanku. Kuharap Dragon Lord berkenan. Jadi, kumohon Dragon Lord. Keluarga San hanya punya satu jalan. Lenyap. Tak ada kompromi. Mengapa ini terjadi? Yi Chen, bukankah kau bilang aku palsu? Baik. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatan sebenarnya Qinglong Dian. Mulai sekarang, kebat status aristokrat keluarga Yi. Bekukan semua aset. Ayah, teleport. Tolong angkat. Tuan Naga, ampuni hamba. Tuan Naga, ampunailah nyawa hamba. Ya Jiachen, kemana sikap sombongmu tadi? Bukannya kau menginginkan cincin-cincin ini? Sekarang kuberikan. Beranikah kau terima? Kau pantas mendapatkannya? Tak berani. Cepat bangun. Apa yang terjadi? Ada masalah apa dengan keluarga YE? Telepon ini, bukan sembarang orang bisa menghubungiku. Keluarga Ye sudah hancur. APA? Mana mungkin? Ye Chen, sudah kuperingatkan. Perbuatanmu hari ini akan kau tanggung konsekuensinya. Penjaga, bawa mereka pergi. Ini mustahil. Ini semua salah Chuking. Kau anak durhaka. Kau hancurkan keluarga Ye. Tidak, Tuan Naga. Hamba buta mata. Keluarga Sue sudah kehilangan satu-satunya kesempatan. Berhati-hatilah. Kekek, aku tak akan kembali ke keluarga Sue lagi. Selamat tinggal.